Pernahkah kamu bertemu seseorang dan langsung tahu kalau mereka adalah orang yang tepat untukmu? Kuharap kusadari itu lebih cepat agar usia remajaku tak dipenuhi oleh drama dan patah hati. Tapi kita hidup dan belajar ya kan? Lebih baik terlambat daripada tidak. Ngomong-ngomong, aku Versali dan usiaku 24 tahun. Semua berawal 14 tahun yang lalu saat aku pindah ke New York dan mulai masuk ke sekolah baru. Waktu itu, aku mengira kalau pindah dari kampung halamanku di Prancis ke New York bukanlah hal besar. Ibu dan aku sangat bersemangat dan sangat yakin ini akan mengubah hidup kami. Memang demikian adanya, tapi bukan dengan cara yang pernah kubayangkan. Pada hari pertamaku di sekolah yang baru, ibu memaksa mengantarkanku ke sekolah. Saat kami tiba, aku mencium kedua pipi ibuku lalu melambaikan tangan. Ibu bercanda kalau dia akan menghabisi semua anak yang berani macam-macam denganku. Aku memang merasa agak pemalu tapi kukira ibu hanya bercanda, tapi ternyata tidak. Saat makan siang, aku duduk di sembarang meja, lalu tiba-tiba cewek ini muncul dan berkata, "Kamu pikir kamu sedang apa, duduk di meja kami?" Aku bahkan tak sempat menjawab sebelum diambilnya nampan makan siangku lalu melemparnya dari meja menuju tempat sampah. Ku bilang, "Minggir," katanya. Semua orang menatap kami sekarang. Aku sangat jengkel dan aku hanya menutup wajahku. Aku tak mau jadi anak cengeng di depan semua orang-orang baru ini. Tapi aku tak tahan, air mataku mulai jatuh. Kemudian hal yang gila terjadi. Ada suara menggelegar di kantin mengatakan, "Menjauh darinya." Berikutnya aku merasa ada tangan yang meraih tanganku. Dan saat aku mendongak, seorang cowok tampan berdiri di sana menatapku lalu mengangkatku berdiri. "Permisi," cewek itu mulai. Tapi cowok itu melanjutkan, "Kamu ini kenapa? Apa ada skrupmu yang longgar atau bagaimana? Sikapmu sangat menjijikkan, membuatku ingin muntah. Kamu membuatku jijik dan aku tidak mau berteman dengan orang sepertimu." Dia berdiri di sana dengan mulut terbuka lebar saat cowok itu menggandeng tanganku dan berjalan pergi. Aku mendengar cemoohannya di belakangku, tapi ekspresi wajahnya tampak seakan dia telah kalah. Kurai tangannya dan mengikutinya keluar kantin, dan itulah saat dia memperkenalkan diri sebagai rider. Kami duduk di luar, dan dia bertanya apa aku baru di sekitaran sini, lalu kemudian dia bilang dia suka aksenku. Dan dia bahkan menawariku separuh dari roti baguette dan berkata, "Hei, ayolah, yang ceria, aku akan jadi temanmu, oke?" Bagian terbaiknya adalah cewek yang merundungku itu suka sekali padanya. Jadi bisa saja dia semakin marah padaku saat ini, tapi aku sama sekali tidak peduli. Setelahnya, aku bahkan tak ingat kapan kami berdua terpisah. Seolah pinggang kami ini rekat dan kami lakukan apapun bersama-sama. Dan aku mengajarinya cara memanggang pastriku yang terkenal. Kami ini bagai tim impian. Dia sering membuatku tertawa dan membantuku jadi lebih percaya diri. Hari demi hari aku tahu aku ingin jadi lebih dari sekedar temannya, tapi aku tak berani beritahu dia itu. Lalu ulang tahunku yang ke-12 pun tiba, dan ibuku memberiku sebuah buku harian. Ibu menyuruhku menuliskan semua pemikiranku, dan bahkan siapa gebetanku, jadi aku bisa menjadikan itu kenangan di suatu hari nanti. Lalu ibu mengedipkan mata padaku dan beranjak pergi. Ibu ini ngomongin apa sih? Aku tak punya gebetan, ya kan? Oke, aku ini bercandain siapa sih? Aku sangat naksir pada Ryder. Setiap kali aku melihatnya, rasanya ada jutaan kupu-kupu di perutku. Dan aku bangun setiap hari dengan penuh semangat karena aku tahu aku akan bertemu dengannya. Lalu kemudian tiba saatnya diadakan dansa di sekolah kami dan teman-temanku menggodaku kalau aku sebaiknya pergi dengan Ryder. Aku terus memberitahu mereka kalau dia hanyalah temanku, tapi aku tak bisa memohongi mereka. Mereka bisa melihatku dengan jelas. Kemudian di hari itu, Ryder mengundangku ke rumahnya main video game dan saat kami bermain bersama, dia berkata, "Hei, kamu mau pergi dansa denganku?" Aku tak percaya ini. Jantungku berdebar di dada, tapi aku berusaha tetap tenang dan berkata, kukira boleh saja. Dan apa yang kalian tahu? Kami sangat bersenang-senang di tempat dansa itu. Aku yakin berada di langit ketujuh dan setelahnya keputusanku untuk membuat jurnal tentang hal itu di buku harianku. Aku tak akan pernah ingin melupakan malam itu. Jadi, kutuliskan halaman demi halaman tentang bagaimana Ryder membuatku bahagia dan betapa aku sangat mencintainya. Aku tak tahu kalau segalanya akan berubah. Beberapa hari kemudian Ryder datang ke rumahku dan segera aku melihatnya, tersungging senyum lebar di wajahku. Tapi dengan cepat senyuman itu pudar saat Ryder berkata ada hal yang ingin dikatakan padaku. Aku punya berita buruk. Aku dan keluarga aku akan pindah ke London dalam bulan ini. Ini bercanda kan? Ayolah jangan main-main, kataku menyembunyikan kekhawatiranku dalam suaraku. Tapi dia tetap diam dan sebab itu aku paham dia tidak sedang bercanda. Aku tak bisa menahan tangis, dan Ryder hanya mengelurkan tangan lalu mendekapku di pelukannya, menenangkanku. Dia bilang padaku semua akan baik-baik saja, dan kami akan tetap berkomunikasi.
Tapi aku merasa seluruh duniaku runtuh di sekitarku. Ini adalah berita terburuk dalam hidupku. Kami memutuskan untuk menjadikan bulan terakhir kami bersama paling menyenangkan yang pernah dijalani. Kami pergi berselancar, main skateboard, melihat bintang dan bahkan karaoke. Aku tak ingin bulan itu berakhir, tapi tentu saja demikian. Di malam terakhir kami bersama, kami mengadakan pesta tidur dan begadang sepanjang malam menunggu matahari terbit. Ketika tiba saatnya untuk berpamitan, dia memberiku sebingkai foto kami berdua dan berkata jika aku merasa sedih, aku bisa melihatnya dan ingat masa-masa bahagia itu. Aku ingin memberitahunya perasaanku, tapi aku tak bisa. Dan akhirnya dia pergi dan aku sangat sedih sampai berlari ke lantai atas dan menutupi diriku di bawah selimut lalu menangis. Kemudian malam itu, seperti biasanya, aku hendak menulis hariku di buku harianku tapi buku harianku itu tidak bisa ditemukan. Aku berteriak pada ibuku dan menyalahkannya, tapi ibu hanya berkata mungkin aku lupa meletakkannya di mana. Sekarang aku tak punya rider dan buku harian. Hidupku menyebalkan. Musim panas cepat usai dan tiba waktunya untuk masuk SMA. Meskipun aku punya teman-temanku, hidup tidaklah sama tanpa rider. Tapi hidupku terus bergulir dan akhirnya aku berusaha untuk melanjutkan hidup tanpa rider. Teman-temanku memberitahuku kalau cowok bernama Lukas ini selalu naksir padaku dan mungkin sebaiknya aku beri dia kesempatan. Ya, tak lama kemudian kami mulai berpacaran, dan meskipun aku tak punya koneksi khusus padanya seperti halnya aku dengan Ryder, itu masih menyenangkan, dan itu mengalihkan pikiranku dari banyak hal. Kini 7 tahun telah berlalu, dan aku dengan Lukas masih bersama. Hubungan ini tidaklah hebat, tapi aku mendapat pekerjaan impianku dan tinggal di apartemen impianku. Jadi aku tak bisa terlalu banyak mengeluh. Lagi pula, Ryder sudah berlalu pergi dari pikiranku. Kuputuskan ini sudah waktunya untuk meningkatkan hubunganku dengan Lukas. Jadi suatu malam ku beritahu padanya kalau aku lembur lalu memesan trip kejutan ke Paris. Saat sampai di rumah, aku sangat bersemangat untuk beritahu Lukas. Jadi aku lari ke kamar kami. Dan betapa mengerikannya ku temukan dia berbaring di ranjang kami sedang mencium gadis lain. Awalnya mereka bahkan tak tahu keberadaanku. Jadi aku berteriak, "Kalian sedang apa?" Nah, itu berhasil menyita perhatian mereka. Lalu gadis itu pergi kabur. Kukira Lukas akan minta maaf tapi dia hanya berkata, "Kamu berharap apa? Kamu tak akan berikan padaku apa yang aku mau dan kamu membuatku menunggu untuk menikah." Lalu dia bergegas keluar dari ruangan dan berkata, "Aku bisa dapatkan gadis manapun yang ku mau." Aku sangat terkejut. Aku langsung bersimpuh ke lantai dan berurai air mata. Akhirnya, dia tunjukkan padaku sosok aslinya jadi aku mengusirnya. Minggu-minggu berikutnya adalah yang terberat dalam hidupku. Lebih buruk daripada saat Ryder pindah ke London. Aku merasa sangat bodoh sudah menyia-nyiakan begitu banyak waktu dengan Lukas. Suatu malam saat aku sedang bersedih, dan tiba-tiba aku ingat bingkai foto yang Ryder telah berikan padaku. Aku mengeluarkannya dari bagian belakang lemari pakaianku dan mendekapnya dekat jantungku. Teman-temanku menelponku, mencoba mengajakku pergi bersama. Mereka lakukan apa saja untuk membantu membangkitkan moodku, tapi aku tidak tertarik. Aku hanya butuh waktu untuk sendiri mencerna semuanya. Aku berpikir kenapa satu-satunya orang yang ingin kutemui saat ini adalah Ryder. Tapi di mana dia berada? Bagaimana kabarnya? Aku sama sekali tak tahu. Minggu yang menyedihkan lainnya berlalu. Aku sedang bersantai di sofa, menatap kosong ke arah TV dengan bosan saat tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Aku membukanya dan ya Tuhan, Ryder berdiri di sana. Apakah ini sungguhan ataukah aku berhalusinasi? Aku sangat terkejut, aku langsung melompat ke pelukannya dan tak ingin melepasnya. Kami pasti sudah berdiri di sana berpelukan lama sekali. Lalu kemudian Ryder berkata, "Aku punya sesuatu yang kamu miliki." Saat aku melepaskannya, dia sedang memegang buku harianku. Ternyata Ryder telah berkomunikasi dengan ibuku. Dan saat dia memberitahunya tentang pacarku yang selingkuh, dia putuskan untuk datang ke New York dan menghiburku. Dan kemudian aku tersadar, dia yang mengambil buku harianku. Apa dia sudah membacanya? Ya, dia lakukan itu. Dan dia bilang itulah kenapa dia datang menemuiku karena dia ingin membicarakan tentang semua itu. Wajahku merona sekali, lalu kemudian dia berkata, "Aku selalu mencintaimu, Vi, bahkan saat kita masih kecil. Aku tak pernah berhenti memikirkanmu dan aku ingin bersamamu." Kemudian dia mendekat dan menciumku, dan aku bersumpah waktu seakan berhenti. Ku nantikan momen ini sepanjang hidupku. Minggu itu seakan dipenuhi dengan ciuman dan perbincangan serta mengisi waktu yang hilang. Dia cerita tentang mantan-mantan pacarnya, dan ku ceritakan tentang Lukas dan perselingkuhan itu. Kemudian ku kumpulkan nyali dan bertanya apa dia mau pergi ke Paris denganku, mengingat trip itu sudah kupesan. "Tentu saja," dia berkata ya, dan minggu berikutnya kami terbang ke sana dan menghabiskan pekan terhebat sepanjang hidup kami. Kami pergi ke Menara Eiffel dan bahkan mengunjungi lingkungan lamaku tempat aku dibesarkan. Sungguh menakjubkan. Lalu kemudian suatu hari Ryder berkata dia harus lakukan pekerjaan dan menyuruhku pergi memanjakan diri di spa setempat. Saat aku selesai, ku terima sebuah pesan darinya memintaku menemuinya di atap hotel kami. Dia memang seromantis itu.
Aku kembali ke kamar hotel terlebih dahulu, di mana dia telah letakkan gaun hitam berkelip untuk kupakai. Kemudian aku naik menuju ke atap. Aku tak percaya ini. Ada hampir sekitar 1.000 mawar ditata membentuk jalan setapak. Dan di ujung jalan itu ada rider yang mengenakan setelan jas. Aku mencintaimu, Vi, dia mulai berkata. Sejak dulu, dan aku tak bisa bayangkan hidup tanpamu. Maukah kau menikah denganku? Aku terkesiap kaget dan meneriakkan ya dengan suara terkencang. Aku mencintainya semenjak aku kecil dan kini mimpiku untuk bersama selamanya akhirnya jadi nyata. Kurasa butuh beberapa waktu bagi kami hingga sampai di titik ini. Tapi bagian terbaik dari hidup biasanya layak untuk dinantikan. Benar kan? Hei, ada apa dengan wajahmu? Oh, tak apa-apa, cuma hari buruk. Kamu bisa cerita semua padaku. Aku sahabatmu, jadi aku tahu kalau ada masalah denganmu. Curahkan semuanya. Oke, kamu benar seperti biasa. Aku pikir kamu harus berpegang pada sesuatu. Ini berita mengejutkan. Ya, Tuhan, siapa itu? Dia terlihat sangat keren. Apa kamu mendengarkan? Hah? Kamu bilang apa? Aku menoleh padanya, tapi dia menggumamkan tipikal lalu berjalan pergi. Astaga, apa masalahnya? Oh, itu tadi Lukas. Sahabatku sejak TK. Jangan pedulikan dia selalu seperti ini. Tapi terserah dia. Mari kita kembali ke cowok tampan ini. Jadi ternyata namanya Alex, dan dia baru di sini. Aku tahu itu. Karena cowok imut seperti dia tidak akan pernah luput dari perhatianku. Keesokan paginya, aku tidak sabar untuk berjalan ke sekolah bersama Lukas. Aku punya kabar luar biasa yang ingin kusampaikan padanya. Hal itu terjadi padaku malam sebelumnya, saat giliranku kerja di restoran. Lukas, kamu tidak akan percaya siapa yang ada di restoran kemarin. Robert Downey Jr. Apa? Tidak, itu Alex, si murid baru. Astaga, Lukas, kamu harus membantuku mendapatkan perhatiannya. Kalian satu tim bisbol bersama, kan? Hah? Apa kamu menyukai cowok itu? Serius? Duh, maksudku, lihat dia. Dia seperti saudara kembar Timothy Salami. Jadi bantu aku ya, tolong. Baiklah. Aku memang dengar dia suka cewek yang bermain sepatu roda. Aku punya ide. Lain kali dia datang ke restoran, layani dia dengan sepatu roda. Itu cara terbaik untuk membuatnya terkesan. Oh, ya, itu ide bagus. Aku memeluk Lukas berterima kasih. Jadi lain kali Alex datang ke restoran, aku mengeluarkan sepatu rodaku dan siap menyajikan spaghetti untuknya. Aku masih pemula dalam bermain skate, jadi aku perlahan-lahan meluncur ke arahnya. Sejauh ini bagus. Sampai aku tidak melihat ada orang yang menumpahkan milkshake-nya ke lantai. Dan ya, tentu saja aku terpeleset. Oh, tidak. Aku segera menutup kepalaku untuk menghindari piring spaghetti, tapi ya, piringnya jatuh ke lantai, tapi di mana spagettinya? Aku melihat sekeliling. Oh, sial. Aku menemukannya. Itu mendarat di kepala Alex. Itu sangat memalukan. Tapi yang lebih parah lagi, sekeras apapun aku mencoba, aku tidak bisa bangun. Sepatu roda bodoh. Aku berulang kali meminta maaf padanya. Pada awalnya, Alex terlihat sangat kaget. Tapi mungkin karena penampilanku yang menyedihkan, dia tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Ya, setidaknya kamu berani meluncur ke atasnya. Aku di sisi lain bukan penggemar beratnya. Apa? Apa yang dia maksud? Lukas. Keesokan harinya aku pergi mencari Lukas untuk menghadapinya. Dia mudah ditemukan, karena dia berada di tempat favoritnya untuk menjelajah di kota, toko sepatu Keds. Kenapa kamu bilang Alex suka sepatu roda? Karena dia sudah pasti tidak menyukainya. Haha, mungkin aku salah dengar. Oh, tunggu. Dia suka cewek yang memakai kostum superhero. Itu benar. Apa? Kedengarannya konyol. Lupakan, aku tidak mendengarkanmu lagi. Berikanlah nasihatmu kepada cewek malang lainnya, bukan aku. Ada apa dengan Lukas? Kenapa dia memberiku saran buruk seperti itu? Seperti dia ingin aku gagal. Tapi kenapa? Ya ampun. Apakah dia mungkin menyukaiku? Tidak, omong kosong. Tetap saja aku punya firasat buruk tentang hal itu. Jadi aku memutuskan untuk menghindari Lukas sebisa mungkin. Aku punya banyak alasan untuk tidak bergaul dengannya. Misalnya ibu mengantarku ke sekolah, dan aku melewatkan makan siang karena sedang diet. Melelahkan sekali. Maksudku, pernahkah kalian mencoba diam-diam makan siang di kelas agar tidak pingsan karena kelaparan? Namun, ini perlu, karena kami berdua membutuhkan ruang. Itulah caranya agar persahabatan kami tetap aman. Tapi suatu hari, Lukas mengirimiku pesan. Bisa ngobrol sepulang sekolah? Ada hal penting yang ingin kukatakan. Oh tidak. Apakah dia akan mengakui perasaannya?
Tapi jika dia melakukannya, persahabatan kami akan hancur. Aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, sehingga aku tidak menemuinya, malah langsung pulang ke rumah. Dia menelponku berkali-kali, tapi aku mengabaikan semuanya. Aku membuatnya takut, tepatnya. Astaga. Aku tidak bangga, tapi aku harus menyelamatkan persahabatan kami dari dewa asmara bodoh. Namun saat aku melihatnya lagi, dia hanya menatapku dengan terluka. Lalu dengan sengaja berjalan ke arah lain. Oh, tidak. Sekarang pada dasarnya kami seperti sedang perang dingin. Kami mungkin masih baikan, tapi aku masih memperhatikan Lukas. Aku telah mengawasinya selama beberapa hari, dan sepertinya dia mengalami masa-masa sulit. Dia pasti sudah mengetahui penolakanku, jadi sekarang dia murung. Ya ampun, Lukas, aku tidak ingin ini terjadi, tapi aku tidak bisa mengambil resiko kehilangan persahabatan kita. Lalu aku sadar akan sesuatu. Suatu kali seluruh sekolah pergi piknik. Aku memperhatikan Lukas dari jauh, dan memperhatikan bahwa dia memberikan tatapan tajam kepada sekelompok cewek. Tunggu. Mereka mengelilingi Alex. Aku bahkan melihatnya menyandung cewek lain yang akan bergabung dengan kelompok gadis yang memuja Alex. Dan dia bilang bahwa itu adalah kecelakaan. Di lain waktu aku mendengar dia memberitahu cewek-cewek dari kelas lain yang sedang berdiri dekat pintu kelas, mencoba melihat Alex sekilas, bahwa dia berpura-pura kedinginan dan pendiam karena dia memiliki gigi yang mengerikan. Hal itu tentu saja tidak benar, karena dia memiliki senyuman yang dapat mencerahkan ruangan. Sepertinya bukan hanya aku. Lukas tidak ingin ada cewek lain yang mendekati Alex. Apakah dia begitu membenci Alex? Atau dia menyukai Alex? Demi Tuhan! Berhentilah berpikir omong kosong seperti itu, Su. Kepalamu sedang mempermainkanmu. Lalu suatu hari ibuku mendengar bahwa ibu Lukas sakit. Jadi dia membuatkan sup ayam dan menyuruhku untuk mengantarkannya. Aku tidak ingin pergi ke rumahnya. Bagaimana jika aku bertemu Lukas? Canggung. Tapi aku tak menolak mengantar sup untuk wanita sakit. Ketika aku tiba, aku membuka pintu dan membiarkan diriku masuk seperti biasanya. Dan saat itulah aku mendengar percakapan antara Lukas dan ibunya. Lukas, kamu harus melupakan Alex. Aku mau, tapi aku tak bisa, Bu. Dia selalu ada di pikiranku. Pokoknya yang terpenting adalah kesehatanmu. Makanlah sesuatu. Lihat dirimu, kamu tidak menjadi lebih baik. Bagaimana bisa aku makan setelah ayahmu meninggalkan kita? Sepertinya selama ini aku hidup dalam kebohongan. Aku minta maaf. Tunggu sebentar. Intuisi Sherlock Holmesku muncul. Sekarang semuanya masuk akal. Kenapa Lukas sedih selama beberapa hari? Kenapa aku tidak bertemu ayahnya untuk sementara waktu? Dan mengapa ibunya tiba-tiba sakit? Itu karena Lukas adalah gay. Ayahnya mungkin tidak menerima hal itu dengan baik sehingga dia pergi. Dan hal ini sangat menyedihkan bagi ibu Lukas. Tapi aku sahabatnya, kenapa dia tidak memberitahuku? Sobat, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Tapi tidak hanya itu, dia juga coba menyabotaseku ketika dia tahu aku suka Alex. Ternyata kami bukan sahabat seperti yang kukira. Aku tidak bisa mengabaikan ini. Aku perlu bicara dengan Lukas untuk membereskan semuanya. Keesokan harinya Lukas berlatih bisbol, jadi aku pergi menemuinya di lapangan. Tapi dia tidak di sana. Aku tanya ke rekan timnya, tapi tak ada yang tahu di mana dia. Kemana dia pergi? Dan saat itulah aku melihat Lukas bersama Alex di belakang bangku penonton. Oh, lihatlah mereka. Mesra. Mereka bicara sebentar, lalu masing-masing berjalan menjauh ke arah yang berbeda. Aku memperhatikan mereka dari kejauhan dengan tangan terlipat. Pengkhianat itu! Aku sangat siap untuk berteriak di depan wajah Lukas. Dan saat itulah mata kami bertemu. Dia kaget saat melihatku, seperti baru saja tertangkap basah. Ya, secara teknis itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan situasinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu terlihat begitu bingung? Ayolah, aku tahu tentang hubunganmu dengan Alex, jadi kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi. Bagaimana kau tahu tentang itu? Aku mendengar kamu dan ibumu membicarakannya. Tapi bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Kamu tahu kalau aku menyukai Alex. Aku tahu, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Aku sangat malu. Seharusnya kamu bicara padaku dulu, tapi sebaliknya kamu mencuri Alex dariku. Sahabat tidak melakukan itu satu sama lain. Tunggu sebentar, apa yang baru saja kamu katakan? Aku mencuri Alex darimu? Apa maksudmu? Ayolah, hentikan saja semua persembunyian dan kebohongan ini. Aku tahu, kalian berdua bersama. Apa? Kenapa dia bereaksi berlebihan seperti ini? Apa yang baru saja kukatakan tidak benar? Wah, ternyata tidak. Aku salah total. Hanya satu hal yang pasti, intuisi detektifku buruk. Dan saat itulah Lukas memberitahuku, mereka tidak sedang jatuh cinta. Lukas bahkan membenci Alex karena dia saudara tiri Lukas. Astaga, sepertinya aku tersesat dalam semacam telenovela atau semacamnya. Saat ibuku mengandungku, ayahku mabuk dan melakukan kesalahan besar dengan rekannya. Dia hamil Alex, tapi ayahku tidak mengetahuinya. Lalu, sebulan yang lalu, ibu Alex didiagnosis menderita penyakit serius. Dia tidak mau anaknya berakhir sendirian jika dia tidak bisa hadir, jadi dia muncul lagi dalam kehidupan ayah dan mengacaukan segalanya. Ya Tuhan,
Makanya ibu Lukas tiba-tiba jadi kurus dan sakit-sakitan. Dan ayah Lukas tidak meninggalkan mereka, bukan. Itu karena ibunya mengusir ayahnya dari rumah. Aku ingin memberitahumu di kantin beberapa hari yang lalu, tapi kamu terlalu fokus pada Alex untuk mendengarkan. Ini membuatku marah, jadi aku mencoba segalanya untuk mencegahmu mendekatinya. Keluargaku hancur karena dia, jadi aku tidak ingin sahabatku jatuh cinta pada orang seperti itu. Ternyata aku adalah teman yang sangat buruk. Sahabatku punya masalah di rumah dan aku pun tidak menyadarinya. Tidak, karena aku sibuk melamun tentang pria yang hampir tidak kukenal. Aku meminta maaf kepada Lukas dan berjanji akan lebih memperhatikannya. Dan kemudian kami berpelukan. Positifnya, tidak ada teori gilaku yang benar-benar jadi nyata. Jadi ternyata itu semua hanyalah kesalahpahaman besar. Perang dingin antara kami telah berakhir dan persahabatan kami tetap luar biasa seperti biasanya. Aku pun berhasil meyakinkan Lukas dan Alex untuk saling memberi kesempatan. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara tiri. Dan apa yang terjadi di antara orang tua mereka bukanlah kesalahan mereka. Selain itu, ibu Alex sedang sakit parah. Jadi dia membutuhkan Lukas lebih dari sebelumnya. Senang rasanya bisa berkumpul bersama mereka berdua dan melihat mereka tertawa dan bercanda. Akhirnya damai. Kami bertiga telah menjadi teman baik. Oh, ingin dengar sesuatu yang lucu? Lukas sebenarnya menawarkan untuk menjodohkanku dengan Alex. Tapi tidak apa-apa, aku menolak. Kalian tanya kenapa? Ya, kami bertiga adalah teman yang luar biasa sekarang. Dan aku tidak ingin ada yang merusaknya. Aku cukup dewasa, kan? Ini hari pertamaku di SMA. Dan tentu saja, kuatasi dengan baik. Maksudku siapa yang tak ingin berteman dengan orang secantik dan seramah aku? Saat makan siang, aku sudah punya banyak teman baru, dan semua orang berkerumun mengelilingiku untuk mendengar cerita tentang hidupku yang luar biasa. Aku segera jadi sangat populer di sekolah. Aku ini si cantik berambut pirang yang mempesona. Apa kalian tahu bagian terbaiknya? Cowok-cowok mulai memperhatikanku juga. Bahkan kapten tim basket, Mitchell, juga suka padaku. Itu masuk akal, maksudku terang saja. Cowok paling tampan di sekolah akan tertarik dengan cewek tercantik di sekolah. Dan coba tebak, dia mengikutiku di perjalanan pulang saat ini. Terus menguntitku, Tunggu saja. Sepertinya kehidupanku yang baru di sekolah ini akan jadi luar biasa. Nah, Mia, itu bukan pertanyaan mudah, tapi kau menjawabnya dengan sangat tepat. Kerja bagus. Lihat kan, tak hanya berparas cantik, aku juga salah satu murid terpintar di sekolah. Para penggemarku bertambah dan bertambah. Sepertinya semua orang ingin habiskan waktu dengan orang sesempurna aku. Di sini aku cerita ke teman-temanku bagaimana pada awalnya orang-orang kadang salah menilaiku. Karena aku berasal dari keluarga yang sangat sukses dan terpelajar. Orang tuaku adalah orang yang kaya raya yang mendorongku untuk terus jadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan berusaha keras agar tak mengecewakan mereka. Hei Mia, permisi, tapi kenapa kau tak pernah memakai pakaian rancangan desainer atau menggunakan barang mahal? Dia menatap ke sepatu kets milikku yang terlihat lusuh. Aku mengerti kenapa ini terlihat sedikit aneh, tapi asal kalian tahu, aku berpakaian seperti ini karena orang tuaku menekankan pentingnya bersikap rendah hati. Begitu juga cara hidupku. Kebaikan itu lebih baik daripada kecantikan, ya kan? Kemudian ku keluarkan ponselku dan tunjukkan ke mereka nilai-nilaiku dari sekolah lamaku. Semua orang terkesiap melihatku karena begitu sempurna. Aku dicintai, dikagumi, dipuja. Tapi tentu saja, dengan menjadi sehebat ini, berarti akan ada saja beberapa anak yang iri padaku. Maksudku, kurasa aku tak bisa salahkan mereka. Aku berkilau bagai permata, sementara mereka terlihat kusam dan biasa saja. Suatu kali setelah ujian, segera saat guru beranjak pergi, ada cewek bernama Laila berdiri dan berkata, "Mia curang. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku juga lihat itu. Dia memeriksa ponselnya saat ujian." Semua orang terkesiap kaget. Tepat di saat itu, ketua kelas Mark berteriak, Hei, berhenti. Kita semua tahu Mia murid yang hebat. Tak mungkin dia curang." Nah, itu maksudku. Laila dan Celia pasti sangat iri karena rencana kecil mereka untuk menghancurkanku tak berhasil. Dan ketua kelas? Dia datang entah dari mana untuk melindungiku. Dia pasti salah satu dari banyak pengagumku. Tapi, maaf Mark, aku ini jauh dari levelmu. Cewek sepertiku butuh laki-laki yang dewasa, kaya, dan tampan. Cowok-cowok di sekolah memang ganteng, tapi mereka cuma anak-anak. Mereka di bawahku.
Suatu kali aku sedang buru-buru dan tak punya banyak waktu untuk memeriksa lokerku. Jadi tanpa sengaja aku bawa buku paket yang salah ke kelas. Menyadari kesalahanku, Laila dan Celia langsung ikut campur. Oh, apa ini? Kami kira Nona Sempurna ini tak pernah mengacaukan apapun. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk berkata apapun, karena cewek bernama Beatrice ini angkat bicara. Hei, hentikan! Siapa sih yang tak membuat kesalahan sesekali, hah? Ini, kau bisa berbagi milikku. Oh wow, cewek ini cukup baik. Senang rasanya punya sekutu untuk menghadapi Laila dan Celia. Jadi, saat makan siang aku bergabung di meja Beatrice. Kita mulai ngobrol dan jelas dia terpesona dengan betapa menakjubkannya hidupku. Hebat, sekarang aku punya pendamping yang setia. Hey Bet, bantu aku mengerjakan PR hari ini, oke? Lagi? Aku harus menghadiri pesta penting dengan orang tuaku malam ini. Akan ada para politisi dan plutokrat. Aku tak punya waktu mengerjakan PR. Sekarang aku harus pulang lebih awal untuk berganti pakaian dan berdandan. Bye. Aku tak perlu menoleh untuk tahu wajahnya yang lucu kebingungan. Dia terlihat seperti itu setiap kali ku minta mengerjakan PR-ku. Tapi itu sepadan, ya kan Beatrice? Dia bisa bergaul dengan anak ajaib paling keren di sekolah. Aku. Jadi, sedikit PR tambahan adalah hal murah untuk membayar privilege seperti itu. Kalian tahu, bagiku, PR itu remeh. Aku cuma tak punya waktu untuk itu. Harus kuakui, kalau punya Beatrice di dekatku itu sangat nyaman. Dia memastikan nilaiku tetap tinggi di kelas, memberiku waktu untuk bermain polo, bermain ke klub golf, dan menghadiri acara amal bersama orang tuaku. Dia juga membiarkan aku meminjam gaunnya, make-upnya, dan sepatu hak tingginya yang sangat cantik. Teman-temanku mengagumiku, yang asing mengidolakanku, dan guruku memujaku, dan aku punya sahabat yang luar biasa setia. Hidup begitu sempurna. Hingga suatu hari, saat aku sedang melenggang di sepanjang lorong, kuperhatikan ada yang aneh. Orang-orang tak memberiku pandangan memuja seperti biasanya. Sebaliknya, mereka memalingkan muka terhadapku. Hah? Apa yang terjadi? Hei Beatrice, apakah tahu apa yang terjadi? Orang-orang bersikap sangat aneh. Dia hanya mengangkat bahu. Aku tak tahu, kita lihat saja. Ku coba untuk meyakinkan diri kalau ini bukan masalah besar. Tapi tak bisa kuhilangkan perasaan ada sesuatu yang tak beres. Kemudian pada hari itu, ketakutan terburukku terbukti. Saat aku memasuki kelas, Mark mendatangiku dan melambaikan ponselnya di depan wajahku. Permainan yang bagus, Nona Sempurna. Ternyata kau ini pembohong besar. Kulihat ponselnya dan melihat postingan panjang dan banyak sekali foto terlampir. Ada judul besar mengatakan, kenyataan tentang Mia si pembohong, dan tiap foto dilengkapi dengan keterangan. Rumah Mia sebenarnya sangat biasa saja. Dia tinggal di sini dengan kakek neneknya. Tak ada mansion mewah atau orang tua kaya raya. Saat Mia baru saja masuk sekolah, dia berteman dengan semua orang, membual tentang ketenaran, keberuntungan, dan popularitasnya. Aku tak tahu siapa dia, jadi bagaimana jika kita berbagi saja jalan yang sama menuju halte bus? Siapa bilang aku berniat berkenalan dengannya? Transkrip nilai dari sekolah lamanya bahkan bukan miliknya. Dia hanya mengedit namanya di atasnya. Setiap kali dia berdiri untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tes, dia curang supaya mendapatkan nilai yang baik. Ya Tuhan, semua ini. Bagaimana mereka tahu? Rasanya jantungku tercekat di tenggorokan dan kepalaku berputar-putar. Mataku kabur saat kulihat Laila dan Celia mendekatiku. Aku menatap mereka terkejut. Mia, jujur, kami tak membencimu. Hanya saja kami menyadari ceritamu itu konyol, jadi kami putuskan untuk mencari tahu kebenaran. Itu benar, tapi kau memang benar-benar menutupi jejakmu. Kami tak temukan apapun. Tunggu dulu. Jadi, siapa yang menemukan bukti-bukti ini? Aku. Tepat saat itu, sahabatku muncul, diikuti dengan guru wali kelas. Mia, aku tahu kau pikir aku orang putus asa yang bisa kau kendalikan. Tapi tidak. Aku segera mengetahui semua yang kau katakan itu bohong. Jadi kukumpulkan bukti untuk membuktikannya. Semua orang melongo padaku dengan kecewa. Aku merasa sangat kebingungan karena situasi tersebut. Ini tak mungkin terjadi. Kucubit lenganku. Aduh, itu sama-sama terasa sakit dan nyata seperti apa yang terjadi di depan mataku saat ini. Beatrice melanjutkan. Tak baik untukmu hidup dalam kebohongan seperti ini. Kau ini siapa? Gambaran realita mulai membanjiri pikiranku, membuat otakku rasanya seakan mau pecah. Kupegangi kepalaku dan berlari keluar kelas.
Saat kubuka mataku, kudapati diriku sedang di rumah sakit. Wali kelas sedang duduk di sampingku dan kakek nenekku juga ada di sana. Mereka semua tampak sangat kecewa. Mia, kepala sekolah sangat marah dan akan mengeluarkanmu. Tapi Beatrice dan temannya yang meyakinkan beliau untuk membiarkanmu tetap sekolah. Apa? Beatrice? Tapi dia orang yang mengungkapku. Menyadari keterkejutanku, guru tersebut melanjutkan. Setelah melihat reaksimu, Beatrice sadar kalau mungkin kau punya masalah psikologis. Jadi dia meyakinkan kami untuk membantu membawamu ke rumah sakit untuk diagnosa. Aku memandang kakek dan nenekku. Mereka semua menangis. Tak disangka, tangisku pecah. Kudambakan kehidupan impian penuh dengan ketenaran, kekayaan, dan para pengagum. Sampai-sampai kubuat gambaran diriku sendiri di realita lain. Aku juga begitu terhanyut dalam skenario ilusi itu. Sampai aku lupa dengan realitaku sendiri. Ini terjadi bulan lalu, dan saat ini aku sedang dalam pengobatan untuk delusiku, dan juga menemui terapis. Sekarang aku dalam perjalanan menemui Beatrice, Layla, Celia, dan Mark. Tidak, aku tak mengada-ngada. Aku sungguhan menemui mereka. Oh astaga, itu mereka. Ini menakutkan, tapi ada sesuatu yang harus kulakukan. Jadi ku tarik napas dalam-dalam, kemudian mengikuti saran terapisku. Aku bicara dari lubuk hatiku. Hai guys, terima kasih sudah datang. Pertama-tama, aku mau minta maaf karena berbohong. Nyatanya, aku hidup dengan begitu banyak kebohongan sampai tak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan tidak. Terapisku membantuku sadar kalau semua ini berawal setelah aku kehilangan orang tuaku. Sebagian bawah sadarku putus asa mendambakan kehidupan impian ini, sampai kuciptakan hidup baru. Dengan cara ini aku tak harus terima kenyataan, yaitu orang tuaku telah tiada, dan aku hidup dengan kakek nenekku yang miskin. Setelah selesai bicara, kupandang mereka semua. Setengah bersiap mereka akan memakiku atau apa, tapi sebaliknya. Beatrice tersenyum padaku dan berkata, butuh banyak keberanian untuk datang ke sini dan mengatakan itu. Aku juga minta maaf. Seharusnya aku tak mengucilkanmu seperti itu, tapi aku tak tahu kau sedang sakit. Sama, aku bangga padamu. Aku juga. Aku juga. Sekarang, kapan kita pesan kuenya? Jadi, sekarang bagaimana? Ya, aku masih minum obat dan konsultasi dengan terapisku. Sekarang aku bisa bedakan antara angan-angan dan kenyataan. Dan juga aku kembali bersekolah. Dan para guru serta teman sekelasku semuanya sangat menerima. Lebih baik lagi, aku sekarang punya teman-teman luar biasa yang menyukaiku apa adanya. Dan apa kalian tahu? Ternyata hidup dalam kenyataan sebenarnya tidaklah terlalu buruk. Wow, menakjubkan. Jadi, aku akan tinggal di sini mulai sekarang? Tak dapat dipercaya. Semua terjadi begitu cepat sampai aku kesulitan untuk percaya ini nyata. Kemarin sore, ketika aku bantu-bantu di rumah makan keluargaku, tiba-tiba seorang kru film bergegas masuk dan mengaku mereka dari program reality show Cinta Lama yang Hilang, yang menyatukan kembali anggota keluarga yang hilang. Sementara aku berdiri di sana kebingungan, mereka mengumumkan padaku bahwa aku ini anak hilang dari sutradara kenamaan Gabriel Perez. Apa? Apa itu artinya orang tuaku mengadopsiku? Berinang air mata, orang tuaku memberitahuku bahwa 13 tahun lalu, di sebuah pameran yang ramai dan penuh sesak, mereka melihatku berkeliaran tanpa tujuan, jadi mereka membawaku pulang. Dan meski mereka melaporkan ke polisi, tak ada hasilnya. Jadi mereka putuskan untuk mengadopsiku. Dan dimulailah hidupku sebagai nona muda keluarga kaya. Seperti yang kalian perkirakan dari rumah seorang sutradara terkenal, mansion ayahku sangat sempurna. Mulai dari perabot desainer hingga dekorasi yang trendy. Keseluruhan rumah seperti kastil bergaya Prancis. Kupandangi foto berukuran besar dari orang tuaku yang tampak hebat. Tiba-tiba, ada bisikan. Tuan pasti senang sekali Anda tahu. Istri keduanya tak bisa memberinya anak setelah bertahun-tahun lamanya. Ya, sekarang setelah beliau semakin tua, beliau harus mencari anak biologisnya untuk bersandar. Oh, jadi wanita yang datang dengan ayah di pertemuan kembali kemarin bukanlah ibu kandungku? Kalau begitu, aku penasaran siapa ibuku yang asli. Nona, silakan masuk. Di dalam adalah orang tuaku dan beberapa pakar yang kemudian segera menarikku untuk make up lengkap. Wah, aku terlihat sangat menawan.
Rambutku sangat mengkilap dan make up ini membuatku terlihat glamor. Tak pernah di mimpi terliarku, kubayangkan aku akhirnya hidup di sini dan merasa bagai seorang putri. Berseri-seri dengan kebahagiaan aku berbalik melihat ayahku. Tapi tiba-tiba aku terkejut saat bertatapan mata dengan seorang pelayan. Ia tampak begitu sedih. Kenapa ia terus menatapku dengan raut muka misterius? Itu aneh. Carol, ayo lanjut. Aneh, tapi tak masalah. Mungkin dia selalu seperti itu saat melihat orang asing. Oh ya ampun, makan malamnya mewah sekali, termasuk kaviar dan steak. Ini sangat menyenangkan. Malam itu aku tak bisa tidur dan hanya berguling-guling di tempat tidurku sampai subuh. Tapi yang tak ku tahu, hari melelahkan menantiku. Jam 5 tepat, aku diguncang sehingga bangun. Hah? Ada kebakaran atau apa? Pelayan memberitahuku kalau aku ada konferensi pers penting pagi ini. Dan sangat penting bagiku untuk tampil maksimal. Dengan grogi aku bangkit dari tempat tidur dan menjatuhkan diri di kursi. Aku harus mengenakan gaun mewah ini. Dan dengan tata rambut ikal yang kuno. Ini membuatku seperti terlihat berumur 25. Ya Tuhan, sumpah konferensi pers ini adalah hal yang paling membosankan yang pernah ada. Selama beberapa jam, percakapan mereka tak lepas dari pamer kekayaan mereka, membandingkan popularitas mereka dan semua hal yang berbau showbiz. Aku menguap puluhan kali, tapi harus kusembunyikan di balik tangan. Aku bisa rasakan ibu tiriku mengamatiku. Aku mau pulang saja. Kalian tahu, tipe orang yang paling kubenci adalah jenis wanita yang suka pamer dan mencemooh. Tapi sayangnya, hanya mereka yang berinteraksi denganku. Aku kangen bergaul dengan anak-anak seumuranku. Tapi, ya, sejak aku pindah ke sini, orang tuaku memaksa menyekolahkanku di rumah, supaya aku tak terpengaruh dengan anak-anak yang lebih rendah. Parahnya, satu-satunya yang mereka ajarkan padaku adalah soal akting dan urusan film. Bagaimana itu akan membantuku masuk ke perguruan tinggi. Tapi tak hanya itu. Setelah belajar, meskipun aku lelah, ibu tiriku memaksaku jalani 2 jam ke depan olahraga di gym rumah. Tiap kali aku terengah-engah atau menyelundupkan makanan, dia akan menceramahiku panjang lebar. Bagian terburuknya adalah dia melarang apapun yang manis dan membuatku menjalani diet ketat makan, seledri dan hummus. Menjijikkan. Kemudian suatu kali aku tergelincir dan jatuh dari sepeda statis. Lalu pergelangan kakiku terkilir. Ibu tiriku sangat marah denganku, sampai dia menyuruhku tidur tanpa makan malam. Aku tak tahan lagi. Jadi aku tertatih-tatih menuju ke ruangan ayah. Ayah, kenapa aku harus melakukan semua ini? Aku tak menyukainya. Ayah tak berkata apapun, tapi hanya memberi isyarat untuk mengikutinya. Ia menuntunku ke sebuah ruangan terkunci di ujung lorong. Saat pintunya terbuka, kulihat sebuah foto wanita yang sangat cantik tergantung di tengah ruangan. Tunggu dulu. Rambut baru dan bajuku sangat identik dengan miliknya. Ayah memandangi potret itu dengan mata termenung. Kemudian ia mengatakan bahwa wanita itu dulunya aktris yang sangat terkenal. Ia cerita bagaimana mereka jatuh cinta saat itu, lalu melahirkan aku. Jadi, itu artinya ini adalah ibuku? Itu benar. Ibumu sangat cantik, bukan? Dan aku akan membuatmu sempurna sepertinya. Kemudian ayah melambai agar aku keluar dari sana, mengunci pintu lalu pergi. Meninggalkanku berdiri sendiri gemetaran. Ada sesuatu tentang kata-katanya yang membuatku resah. Penasaran akan ibu, kudatangi seorang pelayan tua untuk minta informasi. Ternyata di masa lalu, ayahku adalah manajer ibuku. Dan berkat popularitasnya, ia mendapat banyak uang. Ibu adalah inspirasi bagi film-film ayah dan juga cinta dalam hidupnya. Tapi sayang, karena penyakit yang serius, ia meninggal. Itu trauma besar bagi ayah, dan ia seperti kehilangan dirinya sendiri. Sejak saat itu, pikirannya selalu menerawang, dan perkataannya tidak selalu logis. Apa itu benar? Tak heran, terkadang kudapati kata-kata ayah menakutkan. Waktunya untuk pelajaran yogamu, dan kenapa kau bicara dengannya? Sekarang karena kau sudah kaya, tunjukkan martabatmu. Jangan berurusan dengan staf. Kau bukan ibuku, kau tak bisa mengaturku. Beraninya kau, aku hanya baik padamu karena ayahmu yang memintaku. Gadis kecil bodoh sepertimu tak ada artinya buatku.
Kau jahat sekali. Tak heran kenapa. Kau tahu, ibuku ratusan kali lebih cantik darimu. Itulah kenapa ayah ingin membuatku menjadi sepertinya. Kau? Cepat atau lambat kau akan berakhir seperti putriku yang malang. Nikmati saja ketenangan ini sebelum badai datang. Hah? Apa katanya? Putri siapa? Bukannya orang-orang bilang dia tak punya anak. Lalu, beberapa hari kemudian, saat aku jalan di lorong, merasa lelah karena rencana dietku saat ini cuma makan 2 buah apel sehari. Ku dengar para pelayan berbisik satu sama lain. Lihat, dia tak akan bisa bertahan. Tak akan berlangsung lama. Penampilannya semakin pudar. Tak lama lagi, ia akan berakhir seperti yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya? Aku mendekat bertanya. Tapi saat melihatku, mereka langsung membuat alasan untuk kabur dari lokasi. Tiba-tiba, seseorang mendekat ke telingaku dan berkata, "Cobalah untuk mempertahankan penampilanmu. Kalau tidak..." Hah? Aku berbalik dan melihat itu adalah pelayan yang aneh, Carol. Saat kulihat dia beranjak pergi, aku bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan hal itu. Jelas dia tak menyukaiku. Tapi kenapa? Jujur, ada begitu banyak hal yang membingungkan tentang keluarga ini. Semuanya jauh dari kata normal. Mungkin saja tempat ini ada di planetnya sendiri. Mereka menyembunyikan sesuatu dariku. Aku hanya perlu mengungkapnya. Suatu hari, sementara Ayah dan Patricia pergi ke suatu acara, aku menyelinap ke kamar mereka dan mencari-cari kunci menuju ke ruang rahasia. Ketemu. Kuncinya tersembunyi di kotak perhiasan tua. Dan wah, ruangan ini penuh dengan foto dan DVD serta barang lainnya. Kutemukan sebuah album berlabel Keluarga Bahagia. Dan ada begitu banyak foto Ayah dan Patricia dengan bayi perempuan kecil yang cantik. Ada satu foto anak perempuan itu berulang tahun ke-10. Tertulis di belakangnya, 12/15/2014. Selamat ulang tahun kesayangan kami yang manis, tetaplah jadi Carol yang cantik. Carol? Tahun kelahiran itu, mata hijau, apa mungkin? Itu dia. Bayi perempuan itu adalah Carol si pelayan. Mungkin masa puber yang melanda mengubah penampilannya. Dan ia tak secantik dulu lagi. Tapi aku masih bisa kenali paras lamanya. Jadi, Carol itu nona muda yang sebelumnya. Dan juga putri malang yang disebutkan oleh Patricia. Itu masuk akal karena sepertinya Patricia lebih sering berinteraksi dengannya daripada pelayan yang lain. Aku bahkan memperhatikannya membantu Carol bereskan piring. Aku masih tercengang dengan rahasia yang baru saja ku ketahui. Saat ku tengok dari jendela dan lihat ayahku parkir di halaman. Panik, ku ambil foto itu dan lari keluar dari sana. Aku harus tinggalkan tempat ini. Kalau tidak aku akan berubah jadi Carol yang lain. Aku terus berlari. Tapi kemudian aku menabrak Patricia. Oh tidak. Tolong lepaskan aku. Aku tak ingin hidup seperti ini lebih lama lagi. Kumohon. Patricia merebut foto itu dari tanganku, lalu meraih pergelangan tanganku dan menyeretku. Lepaskan aku. Masuk ke dalam mobil. Kemana kau akan pergi? Ke rumah orang tua angkatku. Di perjalanan kami, Patricia cerita padaku semuanya. Dia dulunya aktris terkenal yang bertemu, lalu jatuh hati pada Gabriel. Awalnya, dia tak keberatan mencapai standar kecantikannya. Tapi kemudian dia sadar kalau cara dia bersikap dan berpakaian semuanya didasarkan pada mendiang istrinya. Dia kira kalau memiliki anak akan mengubahnya, jadi mereka mengadopsi Carol. Dia sangat cantik saat masih kecil, jadi mereka memanjakannya dan membawanya kemanapun untuk dipamerkan. Tapi saat dia makin dewasa, wajah cantiknya mulai pudar, jadi Gabriel jadikan dia pelayan mereka. Ayahku butuh gadis cantik untuk menggantikannya, untuk jadi inspirasinya, jadi ia putuskan untuk cari yang lain. Faktanya, dia tak punya putri yang hilang. Sebaliknya, dia sewa detektif pribadi untuk mencari kasus anak hilang yang tak terpecahkan, lalu temukan aku. Oh my God, tak bisa dipercaya. Sekarang Patricia juga jenuh jalani kehidupan seperti ini dengan pria yang masih terobsesi dengan istrinya yang sudah tiada. Tapi dia merasa kasihan ke Carol dan juga padaku. Jadi, baiklah, ternyata Patricia tak sejahat yang kukira. Sebaliknya, dia cukup malang. Kami menyesal membiarkanmu pindah ke rumah itu. Aku tahu ada sesuatu yang tak beres dengan situasinya, tapi aku ingin kau bahagia tanpa harus khawatir soal uang. Jadi, kami melepaskanmu. Harusnya kami menyadari, kami sangat menyesal. Aku minta maaf tak bisa menghentikan Gabriel. Dia bertindak terlalu jauh. Aku terisak di pelukan ibu saat kulihat Gabriel.
Dia merangsek masuk dan menyeretku bersamanya. Ini milikku, jadi dia ikut denganku. Kau tak bisa membelinya begitu saja, dia putriku. Tepat di saat itu, adikku Hana tiba di rumah dari sekolah. Mata Gabriel berbinar saat melihatnya. Lalu dia langsung bergegas datang dan mencengkram lengannya. Hahaha, kalau begitu aku akan ambil yang ini. Tak begitu cantik, tapi aku bisa mengusahakannya. Kami semua menyerbunya dan membebaskan Hana dari cengkramannya. Gabriel tampak panik dan menolak untuk pergi. Orang tuaku harus mengiringnya keluar dari rumah, lalu menelpon polisi. Jadi, bagaimana sekarang? Nah, awalnya aku cukup marah dengan orang tuaku yang biarkan aku pergi begitu saja. Tapi kurasa mereka hanya ingin aku tak mengalami kesusahan uang atau semacamnya. Jadi, ku maafkan mereka dan kami semua sekarang hidup sederhana, tapi bahagia menjalankan rumah makan. Carol dan ibunya kadang berkunjung. Mereka pindah keluar dari mansion Gabriel dan sepertinya lebih bahagia saat ini. Sedangkan Gabriel, sepanjang sepengetahuanku, dia masih mencari kecantikan sempurna untuk menggantikan istrinya yang sudah meninggal. Ada bagian dari diriku yang merasa kasihan padanya. Tapi syukur, dia tak bisa lagi mendekatiku atau keluargaku, karena kami punya surat perintah larangan terhadapnya. Mengingat kembali semuanya, sekarang aku tersadar kalau aku sudah punya semua yang kubutuhkan. Baiklah, kami mungkin tak kaya, tapi kami punya kebaikan, cinta, dan kebahagiaan. Dan percaya padaku, hal tersebut jauh lebih penting daripada kantong-kantong yang penuh berisi uang. Hai, namaku Edison, tapi semua temanku memanggilku Eddie. Aku hanyalah seorang gadis biasa yang tidak memiliki bakat tertentu. Tapi ada satu hal yang aku punya. Itu... Oh, kenapa kita tidak menonton saja videonya untuk melihat apa itu? Ini kakak perempuanku, Olivia. Dia cantik kan? Dia juga seorang penyanyi yang luar biasa. Dan memiliki bakat di bidang seni, dia bisa menggambar apapun. Maksudku, aku tidak tahu bagaimana orang tuaku bisa memiliki anak perempuan yang sempurna seperti dia, dan lalu melahirkanku. Tapi, aku tidak masalah dengan itu. Olivia sangat ingin memenangkan piala dan medali. Sementara aku senang dengan es krim dan banyak makanan ringan yang diberikan orang tuaku karena mendapat nilai B pada ujian matematikaku. Hei, Eddie sayangku, coba tebak siapa yang punya baju baru dan trendy. Oh, Bu, ya... Aku tidak menyukai hal-hal ini. Kenapa kamu membeli begitu banyak? Itu hanya membuang-buang uang. Namun, tatapan putus asa ibu membuatku menyerah. Jadi aku dengan enggan mengambil item secara acak dan pergi mencobanya. Oh, itu adalah crop top. Aku menatap diriku sendiri di cermin. Oke, jadi ekspresi tercengang orang tuaku membuat perasaan mereka cukup jelas. Aku terlihat konyol. Lihat, aku sudah bilang. Aku terlalu pendek untuk memakai atasan seperti ini. Tepat pada saat itu, Olivia lewat. Aku segera berlari ke arahnya. Aku pikir kamu harus memiliki atasan ini. Ini akan menonjolkan sosokmu yang cantik. Kamu akan terlihat sangat manis saat mengenakannya. Ibu menggeleng. Tidak. Jika Olivia memakai ini, semua orang akan melihat pusarnya. Bukankah itu gunanya crop top? Lalu ayah menjawab. Omong-omong, Liv, kamu mau kemana terburu-buru? Ini bukan klub model yang tidak masuk akal lagi, kan? Ngomong-ngomong soal klub, apakah klub dansa sekolah masih merekrut? Kamu harus bergabung, kamu pasti akan masuk. Saudariku memutar matanya lalu pergi, membanting pintu di belakangnya. Aku sayang dia, tapi sepertinya dia menganggapku menjengkelkan. Dia seperti Ratu Es yang selalu mengucilkanku. Dia tidak pernah mengizinkanku meminjam pakaiannya atau menyentuh barang-barangnya. Dan jika aku mencoba masuk ke kamarnya, dia ketakutan. Bukannya dia jahat atau apa, tapi dia cenderung bertingkah seolah aku tidak ada. Tidak apa-apa, maksudku, aku sudah terbiasa dengan hal itu. Aku menjalani hidupku sendiri dan dia menjalani hidupnya. Itu sebabnya ketika aku pertama kali mendapatkan ponsel dan mulai menggunakan media sosial, aku tidak mencoba mencari profilnya, meskipun aku tahu dia ada di semua platform tersebut. Malam itu, ibu memintaku naik ke atas untuk memanggil Olivia untuk makan malam. Tidak ada jawaban. Jadi aku mulai mendorong pintu hingga terbuka. Dia tiba-tiba muncul dari kamar mandi dan berteriak. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu kamu tidak diperbolehkan masuk ke kamarku. Aku mengetuk tapi kamu tidak menjawab. Ibu bilang ini waktunya makan malam. Dia mendesis padaku dan mengusirku. Kenapa dia harus memperlakukanku seperti aku adalah hama? Cara dia begitu aneh dengan kamarnya sungguh menjengkelkan. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu di sana? Nah,
Mungkin aku hanya terlalu memikirkan hal ini. Olivia selalu seperti ini. Hidup terus berjalan, dan saudari perempuanku, ya, dia terus menjauhkan diri dariku. Namun kemudian pada suatu akhir pekan, aku berjalan ke bawah dan melihatnya dengan riang menyenandungkan sebuah lagu sambil menari di dapur. Ketika dia melihatku, dia tersenyum dan berkata, "Selamat pagi. Ayo duduk di sini, aku sudah membuatkanmu sarapan." Oke, ini aneh. Aku dengan hati-hati duduk dan terus menatapnya. Ehm, Kenapa kamu begitu bahagia? Dan di mana ibu dan ayah? Ibu dan ayah baru saja bergegas mengerjakan urusan pekerjaan. Lalu dia meletakkan piring itu di hadapanku, menyeringai, lalu melanjutkan. Ibu membuat kue pagi ini dan menyuruhmu membawanya ke rumah nenek. Katakan padanya aku titip salam. Oh, kamu tidak ikut denganku? Tidak, aku tidak bisa. Maaf, aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia terus menatapku dan aku merasa dia ingin aku bergegas. Bahkan sebelum aku selesai makan, dia memberikan jaketku dan membawaku keluar dari pintu. Karena tidak punya pilihan, aku pergi ke rumah nenek sambil memikirkan betapa anehnya hal ini. Sampai aku menyadari bahwa aku bahkan tidak membawa tas kue. Aku meninggalkannya di rumah. Astaga, aku segera bergegas kembali. Tapi, kenapa ada mobil aneh yang terparkir di luar rumahku? Aku berlama-lama di belakang dan menyaksikan seorang pria parubaya keluar dari mobil. Bahkan sebelum dia sampai ke pintu, Olivia membukanya dan tersenyum padanya. Aku sembunyi di balik semak agar aku bisa terus melihatnya. Hah? Kenapa dia menyerahkan bunga dan kotak hadiah padanya? Dia dengan senang hati mengambilnya dan bahkan bersandar ke telinganya dan mengatakan sesuatu. Ya Tuhan, jadi ini menjelaskan kelakuan aneh kakakku. Mereka pacaran, kan? Aku tidak pernah menyangka kalau kakakku akan tertarik pada lelaki tua seperti ini. Mengejutkan. Tapi tunggu, bagaimana jika dia menipunya? Olivia mungkin terlihat galak, tapi sebenarnya dia sangat polos. Jika itu masalahnya, aku akan menghajarnya habis-habisan. Tapi ini hanya spekulasiku. Aku tidak bisa bertindak tergesa-gesa tanpa mengetahui kebenarannya. Jadi aku memutuskan untuk tidak memberitahu mereka bahwa aku ada di sana, dan diam-diam memasuki rumah melalui pintu belakang untuk mengambil tas kue. Kemudian pada hari itu, ketika aku tiba di rumah, saudara perempuanku kembali menjadi Ratu Es. Dia memasak tanpa bersuara, jadi aku bilang padanya nenek berkata hai, dan dia hanya mendengus, lalu terus mengaduk supnya. Aku perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kesempatan sempurna muncul beberapa minggu kemudian, ketika ibu dan ayah pergi berlibur di akhir pekan. Aku memberitahu Olivia bahwa aku akan pergi piknik dengan teman-teman, tapi ini bohong. Aku sebenarnya bersembunyi di tempat persembunyianku yang setia dan mengawasi. Seperti yang diharapkan, lelaki tua itu muncul dan Olivia membiarkannya masuk. Pintunya terbuka sedikit, jadi aku berjingkat ke dalam dan mendengar mereka tertawa di ruang tamu. Aku mengintip ke dalam dan aku terkejut. Kakak perempuanku sedang duduk di sofa dengan mengenakan pakaian paling aneh yang pernah ada. Pakaian seperti itulah yang hanya dipakai oleh model catwalk. Dan yang terpenting, dia memakai riasan tebal dan tampak seperti orang yang sangat berbeda. Pria aneh itu sedang duduk di sebelahnya. Keduanya melihat ponselnya dan tertawa bahagia. Ya ampun, sekarang semuanya sudah jelas. Dari sifatnya yang pendiam hingga ruangannya yang terkesan rahasia, itu semua agar dia bisa terus menyembunyikan kisah cinta beda usia ini. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi sekarang. Aku hanya merasa kasihan padanya karena dia harus menyembunyikannya. Maksudku, ini adalah rumahnya, dan kami adalah keluarganya. Kami mungkin tidak dekat, tapi dia adalah kakak perempuanku, dan aku ingin dia bahagia. Jika cinta ini nyata, maka aku mendukung sepenuhnya. Dan jika pria ini ternyata jahat, maka aku akan melindunginya sampai akhir. Orang tuaku kembali malam itu, jadi aku mengadakan malam menonton film keluarga. Ide bagus untuk ikatan keluarga, bukan? Aku memilih film romantis yang aktris utamanya jauh lebih muda dari pacarnya. Di tengah-tengah film, aku menoleh ke orang tuaku dan bertanya, "Bu, Ayah, jika kamu adalah orang tua mereka, apakah kamu mengizinkan hubungan itu?" Mereka menatapku bingung. Lalu ayah langsung bertanya, "Hei Edi, jangan bilang kalau kamu jatuh cinta dengan lelaki tua ya." Ini mengagetkanku. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, bel pintu berbunyi. Aku hendak membuka pintu, hanya untuk menghindari menjawab pertanyaan ayah.
Tapi Olivia lebih cepat. Tidak lama setelah itu, dia berbalik dan berteriak padaku. Eddie, beraninya kamu menyentuh ponselku. Ada apa, Liv? Siapa yang ada di depan pintu? Tanyakan pada putri tersayang Edison. Dia menatapku dengan pandangan kotor, lalu bergegas ke kamarnya. Orang tuaku langsung membombardirku dengan banyak sekali pertanyaan. Apa yang sedang terjadi di sini? Siapa yang membunyikan bel? Kenapa Olivia seperti itu? Oke, yang membunyikan bel itu adalah pacarnya Olivia. Jadi, tadi saat Olivia meninggalkan ponselnya di dapur, aku perhatikan ada pesan dari seorang pria bernama Henry Davis. Aku segera mencarinya di FB dan menemukan bahwa ini adalah pria yang sama yang mengunjunginya. Jadi, aku menggunakan teleponnya untuk mengirim pesan kepadanya agar dia datang pada jam 8 malam. Aku pikir akan lebih baik jika Olivia mengumumkan hubungannya dengan orang tua kami. Tapi, sepertinya dia tidak menerimanya dengan baik. Bagaimanapun, sekarang aku tidak punya pilihan selain menceritakan segalanya kepada orang tuaku. Wajah mereka menunduk, dan tanpa berkata apa-apa, mereka berlari ke atas dan menggedor pintu Olivia. Namun tidak ada jawaban. Malah, kami semua mendengar suara gemeretak dari pintu belakang. Dan Olivia pun kabur. Wajah orang tua kami memerah. Sementara aku merasa sangat bersalah karena aku tidak hanya tidak dapat membantunya, tetapi malah memperburuk situasi. Keesokan harinya, Olivia masih belum kembali. Dia juga tidak masuk sekolah, yang menyebabkan orang tuaku menjadi panik. Lalu tiba-tiba aku teringat pada Henry. Benar, kenapa aku tidak berpikir untuk menanyakannya dari awal? Jadi aku segera menghubungi Henry dan memintanya membantu mencari Olivia. Sore itu, saat aku baru pulang sekolah, aku melihat Henry pergi. Ada catatan tertempel di pintu yang menyatakan Olivia baik-baik saja dengan alamat di bawah. Dan juga tertulis jika kita datang ke sana jam 9 pagi, kita akan menemui Olivia. Keesokan paginya, kami datang lebih awal dari yang dijadwalkan. Hah? Itu adalah sebuah studio. Dan seperti yang dikatakan Henry, Olivia ada di sana. Dia tampak sangat glamor dan begitu sibuk mempersiapkan pemotretan sehingga dia tidak memperhatikan kami. Henry menyambut kami dan mulai menjelaskan segala sesuatu yang membuat orang tuaku serta aku tidak bisa berkata-kata. Ternyata kebenarannya jauh dari apa yang kupikirkan. Dia bukan pacarnya, tapi dia adalah manajernya. Ia melihat potensi Olivia dan membimbingnya menjadi foto model dan TikToker. Bunga dan hadiahnya berasal dari merek tempat dia bekerja. Dan suatu hari, dia mengenakan pakaian dan riasan itu untuk video TikTok. Setelah syuting selesai, kami berjalan ke arahnya. Tapi dia melihat kami dan lari. Aku berhasil menyusulnya lalu berkata, Kak, kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Kami adalah keluargamu. Kami akan selalu berada di sisimu. Di pihakku? Serius? Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi orang luar. Tidak peduli berapa banyak kompetisi yang aku menangkan. Aku tidak terlihat saat kamu dipuji hanya karena mendapat nilai yang biasa di ulangan matematika. Aku ingin menjadi model, tetapi mereka tidak menginginkannya. Mereka ingin aku sengsara. Aku lebih baik kabur dan melakukan apa yang aku suka. Aku tercengang. Begitu pula ibu dan ayah, yang pada saat itu sudah menyusul kami dan mendengar semua yang baru saja dia katakan. Ayah memeluk Olivia. Lalu dengan suara emosional berkata, Olivia, bukan kami melarangmu melakukan apa yang kamu mau. Kami hanya mengkhawatirkanmu. Kami hanya tahu bahwa industri ini bisa menjadi rumit, dan kami tidak ingin kamu terluka. Benar. Dan tidak benar kalau kami lebih mencintai Eddie daripada kamu. Kamu unggul dalam segala hal, dan kami tidak ingin Eddie merasa tertekan. Kami benar-benar minta maaf, Olivia. Kami semua mencintaimu. Oh tidak, Bu. Jangan khawatir. Aku tidak pernah merasa seperti itu. Sebenarnya, aku selalu mengagumi Olivia. Dan aku sedih saat dia mengabaikanku. Olivia menangis terseduh-seduh, dan seluruh keluarga kami berpelukan erat. Maaf mengganggu, tapi kalian pasti sudah tahu tentang Olivia yang menjadi bintang internet kan? Maksudku, mudah untuk mengetahuinya dari media sosialnya. Aku dengan malu-malu berkata, Aku tidak mengikuti akunnya. Aku pikir dia hanya ingin aku menyingkir. Henry kemudian menepuk kepalaku dan menunjukkan kepada kami akun media sosial Olivia. Wow, dia memiliki jutaan view dan follower. Kami semua menonton beberapa video TikToknya bersama-sama dan dia benar-benar seorang bintang. Melihat betapa berartinya hal ini baginya, orang tuaku menyetujui gagasan dia menjadi model dan mereka bahkan berterima kasih kepada Henry. Dan kemudian Olivia menghampiriku.
Hei Yedi, aku minta maaf karena dulu bersikap dingin. Ternyata kamu sangat mencintaiku dan akan mendukungku bagaimanapun caranya. Setidaknya sekarang aku tidak benar-benar jatuh cinta pada lelaki tua. Aku tidak perlu khawatir, ya kan? Lalu semua orang tertawa. Oh, meskipun rencanaku tidak, iya, berjalan sesuai rencana, aku masih menyebutnya sukses. Karena semuanya berakhir manis. Kalian kira semuanya sudah selesai ya? Tidak, belum. Ada satu lagi yang ingin aku tunjukkan. Malam itu untuk pertama kalinya, Olivia mengizinkanku masuk ke dalam kamarnya. Wow, rasanya seperti studio mini dengan senter mahal dan ring light dan kamera. Dan koleksi pakaian serta riasannya sangat mengesankan. Oh, ingatkah kamu tentang apa yang aku katakan di awal video tentang menjadi gadis biasa? Ya, iya, itu tidak berubah. Tapi sekarang aku dapat dengan yakin mengatakan bahwa ada satu hal yang aku miliki. Dan itu adalah kakak perempuan luar biasa yang mencintaiku tanpa syarat. Ayo, ngaku. Kau curi kalungku kan? Mindy menatap kami dan menggelengkan kepalanya. Dia berkeringat. Nah, hanya ada kita bertiga di rumah. Dan jika Andy tak mengambilnya, maka jelas itu kau. Serius, Cass? Kau harus percaya padaku, aku tak mengambilnya. Tapi jelas dia bohong, karena saat ku geledah tasnya, kalung Cass ada di sana. Cass menyuruhnya keluar dari rumah dan tangis Mindy pun pecah. Kasihan Mindy. Aku sangat ingin menghentikan Cass, tapi dia sangat benci orang lain menyentuh barangnya. Jadi aku diam saja. Kalian tahu, aku dan Cass bagaikan api dengan asap. Kami selalu tinggal di lingkungan yang sama, jadi kami besar bersama dan berbagi segalanya. Iya, hampir semua. Kecuali satu rahasia kecil yang bisa jadi menghancurkan persahabatan kami selamanya andai dia tahu soal itu. Andy, apa yang sedang kau lakukan? Aku mulai tergagap. Ini cantik sekali. Jujur, aku kesal soal Mindy. Aku tak percaya dia akan bertindak seperti itu. Aku tersenyum, tak tahu harus berkata apa. Maksudku, aku yang mengeksposnya. Tiba-tiba, aku merasa amat bersalah. Tepat di saat itu kami sampai tempat pembayaran. Cash mengeluarkan semua dari keranjang untuk diserahkan ke kasir. Tunggu dulu. Ia berseru. Apa ini? Barang ini barcode-nya robek. Kasirnya membuat keributan beberapa saat dan bahkan memanggil manajer. Aku dan Cash berdiri di sana lama sekali berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Cash bahkan mulai menangis, mengira dia akan dituduh mencuri. Setelah sekitar 30 menit, manajer toko datang dan memberitahu kami boleh pergi. Mereka menyimpan barang tanpa barcode itu dan mengantar kami pergi. Phew, hampir saja. Apa? Apa maksudmu? Oh, tidak. Aku hanya lega kita tak jadi dapat masalah. Tapi supaya kalian paham, itu bukan kali pertama kami berada dalam situasi tak nyaman saat berbelanja. Kadang barcode terkoyak, kadang label yang hilang, lalu alarm pengaman akan selalu mati di gerbang. Dan semua situasi ini bukan sekadar kebetulan. Oke, aku harus jujur di sini. Masalahnya, aku punya kebiasaan mencuri. Bukan karena aku tak bisa beli barang, maksudku ayahku adalah pemilik bank, jadi uang bukan masalahnya. Ayahku biasanya membelikanku ponsel terbaru tiap bulan, dan kalian harus lihat lemariku. Aku punya semua tas desainer. Aku mencuri karena itu memberiku semacam sensasi yang tak bisa diberikan kehidupan sehari-hariku yang membosankanku. Ayah hanya memberi uang setiap hari, dan tak sekalipun sejenak berpikir kalau mungkin aku ingin pelukan atau apa kabar. Sejak ibu pergi saat aku masih bayi, ayah selalu gunakan uang untuk menjaga ketenangan. Jadi suatu hari saat aku SD, kucuri jepit rambut cewek yang duduk di sebelahku. Rasanya begitu menyenangkan. Aku suka rahasia kecilku. Aku suka drama yang muncul menyertainya. Dan kenyataan bahwa tak seorang pun pernah mencurigaiku. Karena aku gadis kecil yang kaya. Setelah jepit rambut, aku jadi ketagihan mencuri barang kecil dan tak bisa berhenti. Kurasa itu satu-satunya yang bisa kukontrol di hidupku. Jadi terus kulakukan. Dan disinilah aku masih mendapatkan sensasi dari hal itu setiap saat. Dan ya, kalian bisa tebak. Orang yang mengambil kalung di acara menginap Cass tak lain adalah aku, tentu saja. Tapi saat itu, karena sangat ketakutan, kuselipkan kalung itu di tas Mindy dan pura-pura menemukannya di situ. Aku sedang tenggelam dalam lamunan saat tiba-tiba teriakan Alex mengejutkanku. Guys, pulpen unicornku hilang. Kalian tahu yang pulpennya bersinar? Seluruh kelas mendadak gempar. Beberapa teman berusaha mencarinya, sementara Alex berjalan lurus ke arahku. Andrea pasti mengambilnya.
Pagi ini saat ku keluarkan pulpen itu, aku dan dia satu-satunya yang ada di sini. Aku mendongak menatap Alex, jantungku berdetak kencang di dada. Ini dia. Tamat riwayatku kali ini. Kemudian tiba-tiba kulihat ke arah Scott Parker, cowok tampan yang baru saja pindah ke kelas kami. Oh tidak, aku tak bisa memberinya kesan buruk tentangku. Aku harus berpikir cepat cara keluar dari masalah ini. Kau menunggu sampai aku pergi ke kamar mandi untuk mengambilnya, ya kan? Alex, aku tak pernah melakukan hal macam itu. Lagi pula, aku punya banyak sekali pulpen. Malah kau boleh ambil satu kalau kau mau. Ku keluarkan pulpen berhias berlian imitasi pink dari kotak pensilku dan menyerahkannya ke Alex. Sementara Alex menatap takjub ke pulpenku. Kusarankan semuanya memeriksa loker untuk melihat apa pulpennya ada di sana. Tentu saja, di samping loker itu ada pulpen unicorn bersinar yang dihilangkannya. Tepat depan Scott. Ku ambil pulpen itu dan menyerahkannya ke Alex. Aku sangat kecewa kau pikir ku curi ini darimu. Tapi, tak apa, sekarang ketemu. Alex memerah dan minta maaf padaku. Teman kami yang lain juga menyalahkan Alex karena tak mencarinya dengan hati-hati dan langsung menyimpulkan itu aku. Lain kali, jangan konyol. Andrea itu orang yang baik, lagi pula keluarganya kaya sekali. Kenapa dia mau mencuri pulpen darimu? Aku hanya tersenyum dan berjalan pergi. Tiba-tiba ada suara memanggil dari belakangku. Itu Scott. Dia menatapku dan berkata, "Wah, itu sangat dramatis. Ngomong-ngomong aku Scott. Kau Andrea, kan?" Maaf kalau ini agak terang-terangan, tapi ini nomorku." Maaf? Apa aku bermimpi? Tentu saja aku kirim pesan padanya segera setelah aku pulang. Dia bilang dia sangat kagum bagaimana aku menangani masalah itu. Segera kami ngobrol tiap hari, dan akhirnya dia memintaku jadi pacarnya. Aku senang sekali. Tapi ada satu masalah kecil. Sejak kami mulai pacaran, aku merasa sangat malu tentang kebiasaan burukku mencuri barang-barang. Aku bertekad untuk menyudahi, tapi itu tak akan mudah. Suatu hari Scott datang menjemput dan bertanya apa aku ingin pergi ke toko buku. Toko buku? Tidak, aku tak mau pergi ke sana. Boleh ke tempat lain saja? Kumohon. Melihatku panik seperti itu, Scott nampak kebingungan. Lalu dia menyarankan kami pergi ke rumahnya menonton film, yang mana aku tak keberatan. Semoga tak akan ada godaan mencuri di sana. Seorang wanita parubaya membuka pintu untuk kami di rumah Scott. "Oh, ini Sandra, pelayan kami." "Hai Sandra, aku Andrea." Tapi bukannya membalas menyapa, Sandra hanya menatapku dengan cara yang sungguh menyeramkan. Sebenarnya itu membuat bulu kuduku berdiri. Setelah nonton film, Scott dan ibunya mengajakku tinggal untuk makan malam. Ibu Scott, Nyonya Doris Parker, sangatlah ramah, dan kami ngobrol asik. Sementara menunggu hidangan penutup, aku beranjak ke kamar mandi. Tapi saat aku keluar dari sana, hampir saja aku menabrak Sandra. Dia berdiri di sana memandangiku lagi. "Oh, maaf." Dia tak berkata apapun, tapi hanya terus memandangiku dengan cara yang aneh ini. Oh ya ampun, kenapa dia memandangiku seperti itu? Esok paginya di sekolah, Scott memberitahuku ibunya baru saja kehilangan cincin yang berharga. Ibunya menyimpan nampan perhiasan di sebelah wastafel kamar mandi, dan setelah mencuci tangannya, dia lupa memakai kembali cincinnya. Setelah makan malam, cincin itu tak ada lagi di sana. Aku menenangkan Scott, lalu beralasan pergi ke toilet. Aku harus berpikir sungguh-sungguh tentang ini. Jujur, aku sudah bekerja keras supaya tak ingin mencuri di rumah Scott. Tapi saat kulihat cincin cantik Bu Doris, tidak, aku harus cari cara mengembalikannya. Tak ada yang boleh tahu soal ini. Dan aku sudah bersumpah pada diri sendiri bahwa aku tak akan biarkan ini terjadi lagi. "Halo, Sa." "Hah? Di mana Sandra?" "Oh, dia dipecat." Nyonya Parker berkata Sandra sudah mencuri perhiasannya. "Oh ya, ada yang bisa saya bantu?" "Oh, tidak. Aku harus mengembalikan cincin ini segera. Kasihan Sandra." Scott turun ke bawah dan berkata dia membuat makan malam. Kulirik dari jendela melihat Bu Doris sedang minum teh di taman. Ini kesempatanku. Aku menyelinap ke kamarnya, diam-diam berjinjit, dan menuju ke kotak perhiasan. Tiba-tiba lampunya menyala. "Beritahu aku apa yang kau lakukan di sini." Dengan cepat aku berbalik menjatuhkan cincin itu di lantai. Mindy, kenapa kau ada di sini?" "Aku sepupu Scott. Jadi kau yang mencuri cincinnya?" "Aku tak percaya sepupuku pacaran denganmu." Mendengar keributan, Scott dan ibunya lari ke atas. Sementara aku masih kebingungan dan tak bisa bicara. "Ternyata kau juga yang mencuri kalung Cash, ya kan? Dia bahkan tak mau bicara padaku gara-gara kau." "Aku minta maaf, aku tahu ini tak baik, tapi aku tak bisa menahan diri. Aku sudah merasa sangat bersalah, jadi itulah kenapa aku mengembalikannya." Aku masih berlutut di lantai, kemudian ada tangan terulur untukku dan membantuku berdiri. "Aku akan tangani ini. Ayo, kita ngobrol di luar. Ayo." Ternyata Bu Parker adalah terapis.
dia bisa tahu aku punya masalah dan menawarkan membantuku. Kukatakan padanya betapa aku merasa bersalah soal Sandra dipecat, dan aku tanya Bu Doris apa ia bisa menelponnya untukku supaya aku bisa minta maaf. 30 menit kemudian Sandra tiba. Begitu Bu Doris melihatnya, dia minta maaf dan menawarkan kembali pekerjaannya. Tapi, tidak, Bu. Aku adalah orang yang mencurinya dan layak untuk dihukum. Aku minta maaf Sandra, aku sudah mengaku ke Bu Parker kalau akulah yang mencuri cincin itu. Aku tak bermaksud membuatmu dipecat, aku hanya tak bisa menahannya. Kau tak melakukan kesalahan, itu saya. Saya yang serakah, dia tak bersalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelas aku pencurinya, jadi kenapa dia membelaku? Kenapa kau lakukan ini? Apa kita saling kenal, Sandra? Dan begitulah kebenaran mengalir. Sandra, itu ibuku. Ya, aku juga tak tahu bagaimana mungkin ini terjadi. Jadi menurut ceritanya, dia bertengkar hebat dengan ayahku saat aku bayi, lalu kabur keluar kota di mana dia mendapat pekerjaan bekerja untuk keluarga Scott. Saat mereka pindah ke Seattle, dia ikut bersama mereka. Meski dia gugup karena kembali ke tempat di mana aku dan ayah berada. Dia menanggung rasa bersalah begitu besar meninggalkan kami, dan tak pernah sekalipun dia menyangka akan bertemu denganku di rumah Scott. Aku sangat kaget sampai tak bisa bicara. Sudah kubayangkan momen ini seumur hidupku. Dan sekarang, disinilah aku, berdiri bertatap muka dengannya. Dan ia bahkan ambil alih kesalahan demi aku. Tak bisa kupercaya ini. Ibu, aku minta maaf aku mencuri cincinnya. Aku tak percaya ibu sungguh ada di sini. Sayang, kau tak perlu minta maaf. Akulah orang yang akan minta maaf seumur hidupku. Meninggalkan putriku seperti itu. Ibu macam apa aku ini? Bagaimana mungkin kau akan memaafkan aku? Kami berdiri di sana berpelukan yang rasanya seperti selamanya dan aku tahu di saat itu kalau aku tak akan mencuri lagi. Doris mendiagnosaku mengidap kleptomania karena kurangnya kasih sayang dari ibu. Tapi sekarang setelah ibu kembali, aku tak punya alasan mencari sensasi dari mencuri. Aku punya semua yang kubutuhkan di sini. Ada beberapa momen di mana aku hampir mencuri lagi, tapi Bu Doris menyuruhku untuk menelpon ibu segera saat kurasakan dorongan itu. Dan saat ibu mengangkat telepon dan kudengar suaranya, dorongan itu memudar dan aku merasa jauh lebih baik. Scott dan Kes serta Mindy memaafkanku setelah Bu Doris mendudukkan mereka dan menjelaskan lebih lanjut tentang adiksiku. Sekarang, aku dan Scott masih bersama dan aku bertemu ibu setiap hari di tempat Scott. Ayahku belum memaafkan ibu karena pergi, tapi perlahan. Akhirnya, aku merasa semuanya lengkap dan masalah mengutilku sudah jadi masalah. Ya, ini aku, Kate. Ini lagi. Saat aku bertukar tempat dengan kembaranku agar tidak terjebak di sekolah musim panas yang mengerikan, aku tak menyangka akan berakhir tanpa uang sepeser pun dan harus bekerja di homestay tua yang berdebu. Tapi aku rasa tidak semuanya buruk karena aku bisa bertemu Bon. Jadi, bayangkan kekagetanku ketika aku mengetahui bahwa dia bukan hanya seorang anak kaya yang melarikan diri sepertiku, tapi aku juga memergokinya sedang jalan-jalan dengan Muah. Iya, diriku yang lain. Aku mempekerjakannya untuk berpura-pura menjadi aku, bukan bersama cowok yang aku suka. Sepertinya sudah waktunya untuk kembali ke kehidupan normalku. Nona, tanpa surat undangan aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Apa kamu bercanda? Kenapa aku butuh undangan untuk masuk rumahku sendiri? Bagaimana mungkin mereka tidak mengenaliku? Tepat pada saat itu, Clara dengan anggun keluar dari mobil mewah dan memasuki rumahku. Aku berteriak padanya. Tapi saat melihatku, dia menatapku bingung. Lalu dia membisikkan sesuatu kepada penjaga keamanan dan langsung masuk ke dalam. Maaf, Nona Kate tidak mengenalmu. Silakan pergi. Hah? Beraninya dia. Dia bukan Nona Kate. Itu aku. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa memperlakukanku seperti ini? Akan kutunjukkan padanya siapa si gadis kaya sebenarnya. Namun, ketika aku hendak pergi, aku melihat sekilas diriku di jendela mobil. Ya ampun, aku terlihat mengerikan. Rambut ikalku yang tadinya ikal, riasan wajahku yang sempurna, dan pakaianku yang glamor sudah tidak ada lagi. Malah aku memiliki kuncir kuda yang berminyak. Kulitku benar-benar kusam, dan aku mengenakan pakaian usang. Pantas saja penjaga keamanan tidak mengenaliku. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Baiklah. Betapa nyamannya kembali ke kamarku, berdandan lagi, dan mengambil kembali milikku. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ini kamarku. Ingat, aku bisa kabur sendiri. Jadi pasti aku bisa menyelinap kembali ke kamarku sendiri. Dengar, hei palsu. Misi sudah selesai. Saatnya kamu pergi.
Misi apa? Kamu gila. Singkirkan tangan kotormu dari barang-barangku. Wow, sering-seringlah membenamkan dirimu dalam peran itu ya. Cukup. Sekarang kembalikan hidupku. Bagaimana jika aku tidak mau melakukannya? Beraninya kamu. Kamu pikir orang tuaku tidak akan mengenaliku? Mengingat aku telah berhasil menirumu selama sebulan penuh tanpa pertanyaan, aku meragukannya. Selain itu, mereka sedang dalam perjalanan bisnis selama sebulan di Dubai. Jadi, siapa yang akan membantumu sekarang, ya kan? OMG. Dia sangat sombong, sulit diatur, dan menjengkelkan. Yang terburuk, dia mengingatkanku pada seseorang. Aku. Ya, aku yang dulu. Kenapa aku tidak menyadari sebelumnya betapa buruknya diriku sebenarnya? Mengabaikan wajah menantang Clara, aku mengeluarkan ponselku dan melakukan panggilan tatap muka ke orang tuaku. Mereka harus langsung mengenali bahwa itu aku, kan? Salah. Mereka menatap kami berdua kaget dan kebingungan. Tapi sepertinya mereka tidak bisa membedakan kami. Jadi mereka menyuruh kami berdua untuk tinggal di rumah untuk sementara waktu, sementara mereka membuat rencana untuk kembali. Hah, sulitkah membedakan anak perempuan sendiri dengan anak udik? Tapi bagaimanapun juga, dia akan segera keluar dari sini. Keesokan paginya, kami kembali ke sekolah. Clara terlihat sangat kumuh dengan rok mini mungilnya. Astaga, ini bukan klub malam. Oh, Kate, kamu terlihat luar biasa. Di mana kamu membelinya? Itu dia. Teman-temanku pasti selalu bisa membedakan aku dari si tukang tipu. Tapi, tunggu dulu. Tidak. Mereka bergerak menuju Clara. Hah? Apa mereka benar-benar memujinya? Wow, ada Kate lain di sini. Tapi itu versi yang salah. Versi yang jelek. Rasa panikku bertambah ketika semua temanku dan Clara tertawa terbahak-bahak. Kalian tidak mengenaliku? Aku Kate yang asli, yang kalian semua idolakan. Pencipta tren di sini. Semua orang menatapku dengan bingung dan kemudian kembali ke Clara. Lihat penampilannya yang menyedihkan. Dia hanya mencoba menjadi tiruanku. Setelah itu, Clara dan teman-temannya pergi. Astaga, hanya butuh satu musim panas bagi Clara untuk berubah menjadi diriku. Kenapa tidak ada yang mengenaliku? Melihat Clara menjalani hidupku bersama teman-temanku membuatku gila. Aku sekarang dipandang sebagai versi peniru diriku sendiri. Aku tidak mungkin kalah dari penipu licik ini. Jadi keesokan harinya, aku memutuskan untuk menunjukkan kepada semua orang betapa karismatiknya aku. Bagaimanapun, bentuk bersifat sementara, tetapi kelas bersifat permanen. Dan segera, semua orang akan menyadari siapa Kate sebenarnya. Ya kan? Aku menunggu sampai Claire menyingkir. Lalu aku pergi ke kelompokku dan mulai mengingat kembali beberapa cerita lama kami yang hanya mungkin diketahui oleh diriku yang sebenarnya. Saat Clara kembali, dia terlihat geram. Suatu hari ketika aku baru saja memasuki kafetaria, aku melihat kelompokku menyuruh seorang gadis kutu buku mengerjakan tugas untuk mereka. Ibumu adalah petugas kebersihan sekolah yang payah. Jadi kamu juga hanyalah anjing kami. Sekarang cepat, ambilkan kami saus tomat. Ketika gadis itu membawakannya kepada mereka, salah satu dari mereka menyandung kakinya dan membuat wajahnya terjatuh ke piring saus. Seluruh kelompok tertawa. Aku bergegas membantunya berdiri dan merengut pada gadis-gadis klicik. Mereka mungkin terlihat penuh gaya, tapi di balik itu semua mereka adalah monster. Tapi yang terburuk adalah semua ini kesalahanku, karena ini adalah grupku. Aku pada dasarnya yang menciptakannya. Apa salahnya ibunya menjadi petugas kebersihan? Itu tidak berarti dia harus melayani kalian. Seperti yang kulihat, semua kaki dan lenganmu berfungsi dengan baik. Jadi, ambillah sendiri. Wow, lihat siapa itu. Apa kalian semua percaya kalau dia cuma peniru burukku sekarang? Klik-cik Kate yang sebenarnya tidak akan mengatakan omong kosong seperti itu. Klik-cik memandangku dari atas ke bawah, lalu menatapku dengan jijik. Terlalu suci, sungguh munafik. Kate tidak akan pernah mengatakan itu. Jelas dia yang palsu. Bisikan-bisikan itu membuatku sangat marah hingga wajahku memerah seperti saus tomat. Baik, berpura-puralah menjadi aku semaumu. Tapi kamu dan aku sama-sama tahu akulah yang sebenarnya. Dan aku lebih baik dari sebelumnya. Kamu tidak akan bisa mempertahankan tindakan itu lebih lama lagi. Dan yang mengejutkan yang lain, aku langsung pergi. Malam itu, media sosial dibanjiri dengan pemberitaanku.
Percayakah kalian, sebenarnya aku diolok-olok sebagai peniru, sedangkan Clara dipuji? Konyol sekali. Aku menelusuri foto-foto lamaku dan mengamati ribuan like dan pujian. Aku hidup dalam kekaguman semua orang. Mungkin aku perlu kembali menjadi Kate yang sombong dan angkuh. Lalu semuanya akan berakhir, bukan? Hanya saja aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa lagi menjadi versi diriku yang tidak berperasaan dan egois. Jadi bagaimana aku bisa mengakhiri semua kekacauan yang kubuat sendiri ini? Ada cara lain. Jika hanya ada satu Kate yang muncul, tidak akan ada lagi penipu. Oh, sepertinya hari ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan di sekolah. Tapi sayang sekali Clara kita yang manis tidak bisa bergabung dengan kita. Semua orang menyambutku dengan hangat karena mereka mengira penipu yang dicoreng di media sosial kemarin terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Meski begitu, aku tidak ingin berteman dengan gadis-gadis jahat ini lagi. Grup Klik Chick harus dibubarkan. Saat aku tenggelam dalam pikiranku, entah dari mana, seorang kutu buku menghalangi jalanku dengan karangan bunga. Dia dengan takut-takut mengulurkannya kepadaku, dan orang-orang mulai berdengung dan menunjuk-nunjuk. Gadis-gadis dalam kelompok itu mengambil fotonya dan mendesakku maju. Itulah Kate kami dengan pesonanya yang tak tertahankan. Esai seseorang sudah siap minggu depan. Aku ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak ingin menerima cinta dari seseorang yang tidak aku sukai. Orang-orang mulai mengerutkan kening ketika diamnya aku. Lalu beberapa suara keraguan muncul. Kenapa dia tidak menerima bukit seperti biasanya? Mungkin dia bukan... Aku melihat warna merah. Tiba-tiba aku menyadari bahwa berpura-pura menggoda seseorang hanya agar mereka mengerjakan pekerjaan rumah kita tidak masuk akal. Dan di atas segalanya, itu tidak adil baginya. Kamu tidak akan punya nyali melakukannya, kan? Karena kamu bukan Kate. Karena kaget, aku berbalik dan melihat Clara mengambil buket bunga dari tangan si kutu buku. Aku mengambilnya kembali dengan marah. Dia menyukaiku, bukan kamu. Dia menyukai Kate, dan akulah Kate. Clara itu tidak tahu malu mengatakan itu. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menjadi aku? Apakah menurutnya bersikap jahat dan sombong membuatnya menjadi it girl? Betapa dangkalnya dia. Ya, jika itu Kate dari masa lalu, aku akan menerima karangan bunga itu dan menyuruh dia mengerjakan pekerjaan rumahku. Tapi Kate yang sekarang tidak akan melakukan itu. Lakukan sendiri. Berhentilah mengandalkan orang lain untuk melakukan segalanya untukmu. Sedangkan untukmu, Clara, izinkan aku memberitahumu ini. Terlepas dari upaya terbaikmu, kamu tidak akan pernah menjadi aku. Sekali pembohong, tetap pembohong. Kamu palsu. Aku sudah selesai di sini. Aku adalah diri aku yang sebenarnya, dan jika mereka tidak dapat melihatnya, terserahlah. Jadi, aku pergi. Tiba-tiba, sebuah tangan menarikku kembali. Itu si kutu buku. Maaf, tapi aku benar-benar tidak menyukaimu seperti itu. Kamu benar-benar tidak punya perasaan apapun padaku? Kamu yakin? Atas kata-katanya, dia melepas wig, kacamata, dan tahi lalat di wajahnya. Bon? Apakah itu benar-benar kamu? Aku sangat kaget sampai aku tidak dapat mempercayai mataku. Bon menyerahkan buket itu kepadaku dan berkata, "Kau tidak akan mengatakan tidak, kan?" Tentu saja, bagaimana aku bisa mengatakan tidak? Aku membawanya ke ruang kelas yang kosong untuk berbicara. Kenapa kamu ada di sini? Dan ada apa dengan penyamarannya? Setelah aku meninggalkan homestay, aku kembali ke rumah. Dan orang tuaku melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Dan mencoba merayu seolah-olah uang dapat menyelesaikan segalanya dengan mengadakan pesta mewah. Aku masih menunggu. Ketika aku kaget, kamu masuk bersama keluargamu. Hah? Pesta apa? Oh, yang dia maksud pasti Clara. Dia melanjutkan, aku pergi untuk berbicara denganmu tapi kamu bertindak seolah-olah kamu belum pernah bertemu denganku sebelumnya. Jadi tidak butuh waktu lama untuk tahu bahwa gadis ini bukan kamu. Aku khawatir, jadi aku menelpon homestay dan mereka bilang kamu akan pergi. Bertekad untuk memecahkan misteri ini, aku pergi ke sekolahmu dan menemukan semua orang berada dalam kekacauan karena entah dari mana dua Kate muncul. Keduanya adalah it girls dan tidak seperti homestay Kate yang kukenal. Jadi, untuk mengetahui yang asli, aku menyamar. Dan rencanaku berhasil, karena disinilah kamu berada. Kamu benar-benar penipu. Tapi aku masih punya satu pertanyaan. Kenapa kamu tiba-tiba meninggalkan homestay hari itu? Jadi,
Ternyata kecintaannya terhadap kehidupan laut membawanya melarikan diri dari orang tuanya yang tidak setuju dan pergi ke homestay di tepi pantai. Baru, ketika dia mengetahui dari surat kabar bahwa orang tuanya sedang mencarinya, dia tidak ingin membuat homestay itu mendapat masalah sehingga dia kembali ke rumah. Setidaknya kamu harus mengucapkan selamat tinggal padaku. Aku sangat sedih ketika kamu pergi seperti itu. Apa kamu tahu? Kate, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu kesal. Sebenarnya, aku sangat menyukaimu. Setelah itu, Bon mengantarku pulang. Dan coba tebak, sepertinya orang tuaku kembali lebih awal dari yang diharapkan. Adapun Clara palsu, dia sudah melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa banyak pakaian dan riasanku. Tapi, terserah. Setidaknya dia akhirnya pergi. Jadi, bagaimana sekarang? Ya, aku pacaran dengan Bon, dan aku sangat bahagia dengannya. Di akhir pekan, aku pergi ke pantai dan membantunya melakukan penelitian hewan laut, yang sebenarnya sangat menyenangkan. Dan aku bahkan tidak keberatan untuk berbincang-bincang dengan udara asin. Aku tidak pernah meremehkan orang tuaku lagi, dan aku tidak pernah memaksa siswa lain melakukan tugas bodoh untukku. Dan tentu saja, klik chick sudah tidak ada lagi. Semua orang di sekolah sudah terbiasa dengan versi diriku yang baru dan lebih baik. Tentu saja, aku akan selalu menjadi it girl yang menentukan tren. Tapi hanya yang layak. Butuh upaya besar, tapi akhirnya aku masuk ke sekolah militer yang selalu kuimpikan. Sekarang aku selangkah lebih dekat menjadi prajurit sungguhan. Hohoho, hei cebol, minggir. Kau menghalangi jalanku. Apa? Beraninya dia. Cowok kasar ini pantas diberi pelajaran. Tiba-tiba, satu tangan mencengkram kepalan tanganku. Aku melihat ke atas. Oh, itu cowok berpenampilan tangguh dengan kulit kecoklatan dan mata merah. Dia membantuku mengambil tas ranselku dan berkata, "Pertama, kau harus tahu musuhmu. Dia itu Eric." Sebelum bisa kujawab cowok ini, dia berlalu pergi. Di saat itu, sirine berbunyi, dan dengan cepat aku berbaris. "Pilih kelompokmu, kau punya 1 menit." Memandang sekeliling, kulihat 2 cowok terlihat sama canggungnya sepertiku. Jadi, kuseret kakiku menuju mereka dan kami jadi satu grup. Oh, tapi tunggu. Kenapa cowok yang mengambil ranselku tadi satu tim dengan Eric si brengsek menyebalkan itu? Ternyata grup kami akan jadi teman sekamar, dan kami ditempatkan di ruang PO2, yang tepat berseberangan dengan kamar Eric. Teman sekamarku adalah Tom, yang terpaksa ke sini karena latar belakang militer keluarganya. Dan Henry adalah playboy terkenal yang dikirim kemari oleh ayahnya untuk hentikan gaya mewahnya dan belajar bagaimana menjalani hidup disiplin. Bagaimana denganku? Nah, aku ini seorang cewek. Penyamaranku tanpa celah kan? Kalian tahu aku punya saudara kembar, Jack. Jadi ku ambil identitasnya dan iya, disinilah aku. Sejak masih kecil, aku sudah suka sekali bela diri dan selalu bermimpi suatu hari akan jadi tentara. Kukira kehidupan di sini akan menyenangkan. Tapi jelas ada tantangannya. Tiap pagi, apapun cuacanya, kami harus bangun jam 5 pagi dan berlari mengitari lapangan. Pancuran airnya sedingin es. Dan parahnya, karena aku ini cewek, aku harus menyelinap di blok pancuran dingin di tengah malam saat tak ada orang di sekitar. Dan pendidikan olahraga di sini benar-benar keras. Meski aku banyak berlatih, aku selalu tetap di peringkat terbawah. Aku juga susah payah menghabiskan porsi makan yang besar sekali di sini. Tak hanya kami harus banyak olahraga, tapi tugas-tugas kami juga tanpa akhir. Memasak, berkebun, menyetrika, membantu konstruksi. Aku pemula dalam hal ini, jadi aku sangat kikuk dan mengacaukan semuanya. Untungnya, selalu ada Tom dan Henry di sampingku. Tom itu kutu buku, dan meski dia tak suka belajar di sini, nilainya tertinggi di kelas, dan dia memberiku jawaban untuk pertanyaan yang aku tak tahu. Sedangkan Henry, dia peringkat utama di kelas olahraga. Dan meski dia sering menggodaku, dia yang melindungiku dari Eric. Ngomong-ngomong soal Eric, dia itu bajingan yang mengganggu para siswa yang lebih lemah di sekolah. Tapi dia selalu lolos dari itu karena satu alasan sederhana. Ayahnya menjabat. Sedangkan cowok yang memperingatkanku di hari pertama, ya, ternyata namanya Alice. Aku tak bisa memahaminya. Meskipun sering nongkrong dengan Eric dan ikut dalam prank bodoh tak bermakna itu. Tapi suatu kali setelah Eric memukul jatuh anak yang lebih kecil, kulihat Alice kembali dan memeriksa anak itu. Teman atau musuh? Siapa tahu. Hari ini kami ada kelas taekwondo. Sempurna. Aku segera menantang Eric si tampang sok. Sayang sekali dia tak tahu aku punya sabuk hitam. Dan seperti perkiraanku, ku tendang pantatnya hanya dalam 3 gerakan.
Aku berjalan kedua temanku dengan senyum kemenangan saat Henry tiba-tiba maju ke depan dan mendorong jatuh Eric. Ternyata dia mengendap-endap ke arahku dari belakang. Usaha bagus, pengecut. Tapi maaf, Bung. Kami bertiga selalu saling jaga. Kami menertawakan kekalahan Eric saat bel makan siang berbunyi. Tapi, oh tidak. Ruangannya dikunci dari luar. Eric pasti dalang di belakang ini. Jangan khawatir. Toh, makanan di sini tak enak, kata Tom sambil mengeluarkan banyak makanan dari bawah tempat tidurnya. Lagi, Tom? Kau baru saja dihukum 2 kali minggu ini karena menyelundupkan makanan di sini. Tiba-tiba ada suara berbisik dari luar. Aku mendekat ke pintu mendengarkan ketika pintunya terbuka lebar dan seorang petugas masuk. Aku melangkah ke koridor melihat semua orang berkumpul sambil berbisik. Sementara Eric di lantai, terlihat pucat seolah baru saja melihat hantu. Oh ya Tuhan. Pintu ruang P01. Kamar Eric, ada goresan aneh di seluruh pintu itu. Sepertinya goresan itu mengeja sebuah kata. Jacob. Jadi ada monster bernama Jacob. Itu melegakan. P02. Kalian semua melewatkan makan siang 5 lap keliling lapangan. Dan juga pengurangan 5 poin karena bawa makanan dari luar. Pengurangan poin lagi? Di tingkat ini kami tak akan pernah dapat akses ke ruang hiburan. Oh, di sini kami mengumpulkan skor antar ruangan. Sama seperti dalam Harry Potter dengan poin asramanya. Ini merupakan persaingan ketat. Di akhir pekan, kamar dengan skor tertinggi dapat akses ke ruang hiburan. Kalian tahu, nonton TV atau pakai sosial media dianggap reward yang sangat besar di sekolah ketat ini. Tapi sulit menambah poin, sementara kami bisa membuatnya berkurang atas alasan apapun. Mulai dari mandi di jam yang salah, sampai Henry yang membolos pelajaran teori. Dan sekarang Tom dengan camilannya. Apa artinya Jacob? Oh ya, melihat Eric ketakutan seperti itu sangat menggelikan. Jacob itu nama. Apa kau tak lihat itu, Jack? Dia dulunya teman sekamar Eric. Kudengar dia menghilang. Serius, Tom? Apa ada yang kau tak tahu? Begitu. Tapi kenapa Jacob yang menghilang itu membuat Eric ketakutan sekali? Kita tak akan pernah masuk ke ruang hiburan. Adanya hanya kerja-kerja dan kerja di tempat ini. Siapa yang peduli dengan ruang bodoh itu? Akhir pekan ini akan ada prom di sekolah perempuan setempat. Aku punya rencana bertahap untuk kita. Kita akan menyelinap ke truk pengantar susu sekolah untuk ke sana. Nanti aku akhirnya bisa ngobrol dengan cewek-cewek cantik daripada para bibi di dapur itu. Itu kedengarannya bagus. Hei, mungkin kau akan temukan cinta pertamamu di sini, ya kan, Jack? Mereka tak tahu. Bagaimanapun, membayangkan keluar dari sekolah sebentar memang menarik. Di akhir pekan itu, Henry mencuri beberapa baju santai para tukang kebun, lalu kami sembunyi di truk pengiriman susu untuk menghadiri prom. Saat kami sampai sana, Henry sudah terpesona dengan cewek cantik berambut pirang. Sementara Tom menghabiskan waktunya memperdebatkan Perang Dunia II dengan cewek jurusan sejarah dunia. Sedangkan aku sangat menikmati cupcakes yang lezat itu. Tapi kenapa cewek-cewek tak berhenti menggodaku? Kurasa itu membuktikan kalau aku terlihat cukup macho, ya kan? Kita harus pergi. Booster akhir ke sekolah kita akan segera datang. Ganti ke seragammu. Waktumu semenit. Dengan cepat aku ganti pakaian lalu lari mengejar mereka begitu cepat sampai aku menabrak seseorang dan kami berdua jatuh ke tanah. Aku sangat tergesa, akhirnya aku hanya bisa berkata maaf, mengambil doktekku dan lari ke jalanan untuk mengejar bus kembali ke sekolah. Kalian baru kembali dari mana? Mereka baru membersihkan kantin, Pak. Saya baru kembali dari sana. Mendengar ini, petugas berhenti menanyai kami. Tapi, kenapa Alice membantu kami? Bukankah dia seharusnya berada di pihak Eric? Sementara asik memikirkan hal itu, ku keluarkan doktek dari sakuku dan hendak mengalungkannya ke leherku. Tapi tunggu, itu bukan milikku. Dengar guys, doktek ini ada nama Jacob di atasnya. Dengan cepat kutunjukkan ke mereka doktek itu dan jelaskan insiden itu ke mereka. Aku pasti tak sengaja mengambil doktek miliknya. Apa mungkin itu milik si Jacob yang menghilang? Atau itu hanyalah kebetulan? Maksudku, Jacob adalah nama yang populer, ya kan? Hari berikutnya saat kami membantu mendistribusikan makanan di dapur, ada suara ribut dari area makan. Segera saat aku keluar, kulihat Eric terduduk di lantai. Gemetar, ketakutan. Di sampingnya ada mangkuk supnya yang tercecer kemana-mana. Awalnya, kukira dia memainkan trik untuk membuat kami bersih-bersih. Tapi tidak. Melihat caranya lari keluar kantin dengan panik, sesuatu pasti sudah terjadi. Aku menunduk untuk mengambil mangkuknya. Ya Tuhan, itu adalah doktek dengan nama Jacob tertulis di atasnya.
Tapi doktek yang tak sengaja ku ambil kemarin masih ada di sakuku. Apa yang terjadi? Erik begitu sibuk dengan barang-barang Jacob, dia tak punya waktu untuk mengejek kami lagi. Sehingga kamar kami mendapat skor tertinggi untuk pertama kalinya di pekan itu, yang artinya kami akhirnya akan coba ruang hiburan itu. Tapi segera saat kami sampai di lobi area fasilitas, ada sesuatu yang aneh. Sekelompok anak berkerumun di depan ruang hiburan, tempat kabut asap berasal. Mengira itu kebakaran, kami bergegas untuk mematikannya. Tapi bukan, itu hanya bom asap. Di dalam ruangan itu, Erik dan teman-temannya pingsan. Orang-orang memercikkan air ke wajahnya, tapi segera saat dia bangun dan lihat kata Jacob terbakar hitam di dinding, dia pingsan lagi. Hah? Siapa yang melakukan ini? Apa itu Jacob? Apa sebenarnya dia tak hilang? Hari ini kami ada pelajaran olahraga, tapi aku sedang datang bulan. Jadi aku izin untuk pergi ke UKS saja. Di perjalanan, kebetulan kulihat Erik dan kelompok temannya. Kurasa ruh Jacob kembali untuk balas dendam padaku. Kalian tahu, waktu itu, aku menguncinya di gudang lama dan dia menghilang begitu saja tanpa jejak saat itu. Apa mungkin kalau dia... Berhenti bicara yang tidak-tidak. Mungkin orang yang tahu apa yang terjadi dulu ingin cari masalah denganmu. Aku bahkan mengambil pakaiannya. Ya Tuhan, dia pasti ingin menghantuiku. Oh ya Tuhan, itu masuk akal sekarang. Tiba-tiba sebuah tangan besar membungkamku lalu menarikku pergi. Kau sebaiknya tutup mulut dan jaga rahasia ini. Itu Alice, tangan kanan Erik. Dasar pelayan setia. Bagaimana kalau tidak? Terutama setelah aku bertemu Jacob. Apa yang barusan kau katakan? Kau tak percaya? Ini, aku menabrak seseorang dan dia menjatuhkan doktek ini. Apapun yang ada di mangkuk sup Erik, kurasa itu palsu. Alice gemetaran saat dia mengambil tag dari tanganku, lalu pergi dengan cepat. Apa dia akan mengadu ke Erik atau semacamnya? Malam itu saat aku makan malam, Erik kembali ke mode brengseknya lagi, dan dia menumpahkan sisa makanannya ke nampanku. Dua sisi pun bentrok, dan kami semua akhirnya mendapat hukuman 1 jam. Hukuman itu menyebalkan. Mereka mengunci kami masing-masing di ruang sempit berisi 1 kursi dan meninggalkan kami untuk merenungi kesalahan kami selama sejam penuh. Esok paginya, petugas mengetuk pintu membangunkan kami. Erik menghilang, dan kami tersangka utamanya. Ini konyol. Apa hubungannya hilangnya dia dengan kami? Kuceritakan ke Henry dan Tom bagaimana beberapa hari lalu aku tak sengaja dengar Erik dan teman-temannya. Jadi, Erik mengerjai Jacob. Dan sekarang kembali untuk balas dendam? Merasa curiga, kami menyelinap ke gudang terbengkalai milik sekolah. Ya, di sanalah Erik terikat dengan kain lap tersumpal di mulutnya. Itu Jacob, ruhnya telah kembali dan dia ingin menyakitiku. Tolong aku. Melihat Erik yang arogan itu jadi seperti kucing ketakutan. Panggil aku kapten. Tidak. Panggil aku bapak. Nanti kau kulepaskan. Tom dan Henry tergelak, sementara Erik terbata-bata, kemudian semuanya menjadi buram. Aku pasti pingsan. Kemudian saat kami bertiga dengan gugup mulai sadar, kami lihat satu-satunya barang yang tertinggal di sana adalah seragam Erik. Segera saat kami kembali ke sekolah, kami dengar dari yang lain bagaimana Erik muncul hanya mengenakan celana dalam putih. Semua orang tertawa melihat Erik yang sombong kehilangan mukanya. Mulai sekarang, dia tak akan berani mengganggu orang lain lagi. Itu cara yang sama persis dipakai Erik kepada Jacob. Jadi, Jacob yang melakukan ini, apa dia kembali? Sebenarnya, aku sudah tahu siapa di balik semua ini. Kau menjatuhkan ini di gudang, ya kan? Alice memandangku terkejut dan bertanya bagaimana aku tahu. Kami sebenarnya menyelinap ke kantor pusat mencari tahu tentang Jacob sebelum ke gudang. Dan segera saat kulihat fotonya, aku langsung tahu ada hubungan dekat antara Alice dan Jacob. Sebut saja itu Indra orang kembar. Ternyata Jacob adalah kakak Alice. Selama masa dia di sekolah ini, Erik sudah membuat hidupnya merana. Tapi semuanya dirahasiakan karena Erik adalah anak kepala sekolah. Jadi Alice daftar ke sekolah ini untuk mencari jawaban. Alice mengambil doktek itu dan memberiku selembar foto diriku dengan kembaranku. Dan ini pasti kamu. Kuambil itu dari hari pertama sekolah saat kau jatuhkan ranselmu. Kau ingat? Oh Tuhan, apa ini sungguhan? Kurampas foto itu dan dengan cepat menyingkirkannya saat kulihat ada petugas mendekat. Kita sebaiknya lebih saling kenal, ya kan? Karena kita tahu rahasia satu sama lain. Terserah, toh aku tak benci Alice.
Dan Erik pantas dapatkan itu, jadi tak masalah siapa yang melakukannya. Aku memalingkan kepala menatap Alice. Dia tersenyum seolah dia menantangku. Oh, aku punya perasaan hidupku di sini akan berubah drastis.